Tales of Herding Gods, bab 1241-1250. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Tirai kereta tiba-tiba terangkat, tetapi yang duduk di dalamnya bukanlah Yang Mulia Hao, melainkan senjata suci Yang Mulia Yu. Ketika Kaisar Agung melihat ini, pupil matanya mengecil. Yang Mulia Surgawi Hao tidak ada di kereta, jadi di mana dia? Tepat saat dia memikirkan hal itu, kereta harta karun Celestial Venerable tiba-tiba meledak. Senjata suci Celestial Venerable Yu menampakkan seringai di wajahnya, dan tubuhnya mengembang dengan cepat saat dia menyerang dengan telapak tangannya. Ekspresi Kinmu sedikit berubah, dan dia buru-buru mundur sambil membawa lentera. Ketika dia melihat posisi awal senjata Dewa Celestial Venerable Yu, dia tahu ada sesuatu yang salah. Senjata suci Celestial Venerable Yu ini adalah harta Celestial Venerable Hao, dan atribut terkuat Celestial Venerable Hao adalah konstitusinya. Ia adalah putra dari Celestial Emperor dan Mistress Yuanmu. Mistress Yuanmu adalah dewa kuno di Ruins of En, sedangkan Celestial Emperor adalah dewa kuno yang lahir dari Grand Primordium Maim. Bagian terkuat dari garis keturunan mereka terletak pada kibawaan Kaisar Surgawi. Kibawaan adalah sumber dari semua dao di dunia, yang melahirkan dua, tiga, dan semua hal. Adapun dao agung reruntuhan akhir milik Nyonya Yuanmu, itu adalah akhir dari segalanya. Ia menelan langit berbintang, menelan 10.000 dao, dan akhirnya menjadi satu. Bentuk awal senjata suci Yang Mulia Surgawi Yu adalah seni suci satu ki. Kinmu telah melihat seni ilahi semacam ini, penggabungan 10.000 jalur, dalam pertempuran antara Kaisar Pendiri dan Yang Mulia Surgawi Hao. Bahkan Kaisar Pendiri hanya bisa menembus telapak tangannya sebelum dia menembus domain jalur pedangnya. Jenis seni ilahi ini disebut roda surgawi Myriad Dao. Zeus hadir dengan aksi petir, bikin utama jadi ekstra seru dan penuh kejutan. Meskipun Kinmu dan yang lainnya berada jauh dari tabrakan, mereka sebenarnya sangat dekat dengan seni ilahi milik Yang Mulia Surgawi Hao dan Kaisar Agung. Belum lagi Kinmu, bahkan Bai Yujing pun tidak dapat menahan akibat dari seni ilahi mereka. Saat dia mundur sambil membawa lentera, Kaisar Agung bertabrakan dengan senjata Dewa Celestial Venerable Yu. Hampir pada saat yang sama, sesosok tubuh kecil tiba-tiba muncul di belakang kepala Kaisar Agung. Yang Mulia Surgawi Hao. Yang Mulia Surgawi Hao benar-benar muncul di belakang Kaisar Agung, dan seni ilahinya meledak. Apa yang dia lakukan bukanlah seni ilahi kibawaan, tetapi seni ilahi reruntuhan akhir. Itu seperti 10.000 roda surgawi yang berputar ke arah yang berlawanan, menggabungkan semuanya menjadi satu. Senjata suci Yang Mulia Surgawi Yu dan seni sucinya membentuk sangkar yang menjebak Kaisar Agung. Kinmu memasang ekspresi muram. Yang Mulia Surgawi Hao bukan lagi Yang Mulia Surgawi Hao dari sejuta tahun yang lalu di kolam giok. Dua eksistensi ekstrim itu bertabrakan, tetapi tidak ada suara yang keluar dari kehampaan. Tidak hanya tidak ada suara, bahkan tidak ada riak. Kinmu menjadi semakin gugup dan segera mundur sambil membawa lentera. Tiba-tiba, getaran halus datang dari kehampaan, dan lengan baju Kinmu yang mengambang di depannya bergetar berkali-kali dalam sekejap, berubah menjadi bubuk halus. Kecepatan getarannya sangat cepat, bahkan dengan lentera milik Yang Mulia Yue, getarannya dengan cepat menyusulnya. Kinmu segera mundur dan tiba-tiba bertemu dengan iblis hati yang berkeliaran di kehampaan. Iblis di dalam hati itu berubah dari iblis yang ada di dalam hati manusia. Iblis itu jahat dan ganas, tetapi memiliki kemampuan yang luar biasa. Ketika melihatnya, iblis itu tidak dapat menahan kegembiraannya dan ingin menerkamnya untuk menelannya. Setelah itu, iblis hati itu tiba-tiba hancur dan meledak bagai debu halus yang tak tertandingi. Ingin menyaksikan pertempuran ini tidaklah mudah. Kinmu mengangkat lentera untuk mempersempit ruang. Tiba-tiba, suara Bai Yujing terdengar. Harta karun Celestial Venerable Yue tidak digunakan seperti ini. Hati Kinmu sedikit tergerak, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, Tuan Langit Putih, kendalikan lentera itu. Bai Yujing terbang keluar dari lentera dan mengambil lentera itu dengan telapak tangannya yang indah. Dia mengalirkan kekuatan sihirnya dan cahaya yang terang melesat keluar dari lentera itu. Ruang di sekitar mereka langsung menjadi sangat tipis, seperti tali tanpa ketebalan. Akibat tabrakan antara seni ilahi Kaisar Agung dan Yang Mulia Surgawi Hao mengalir deras, dan riak yang sangat mengerikan memetik tali cahaya, seolah-olah ada tangan tak terlihat yang sedang memetik talinya. Di dalam senar, Kinmu, Lan Yutian,
dan yang lainnya mendengar nada-nada sitar yang indah. Seni ilahi Kaisar Agung dan Yang Mulia Surgawi Hao saling beradu, dan getarannya sangat rumit. Namun, ketika mereka mencapai senar, mereka memainkan pendahuluan menuju Dao besar. Meskipun Qin Mu sangat mengenal Celestial Venerable Yue, dia jarang melihatnya menggunakan seni ilahinya. Dia selalu tidak mengenal seni ilahi Celestial Venerable Yue. Kenyataannya, ketika dia kembali ke masa lalu, meskipun dia telah berinteraksi dengan Yang Mulia Surgawi Yue berkali-kali dan bertemu dengan orang-orang di sekitar Yang Mulia Surgawi Yue atau Yang Mulia Surgawi Yue setiap waktu, Qin Mu dapat melihat bahwa di setiap era, Yang Mulia Surgawi Yue adalah sebuah foil, entah itu di tahap awal, pertengahan, atau akhir dari era Naga Han atau era Kaisar Tinggi di masa mendatang. Foil dari Yang Mulia Surgawi Yun, foil dari Yang Mulia Surgawi Ling. Dia jarang memimpin revolusi di suatu era. Dia selalu seperti adik perempuan Celestial Venerable Yun, adik perempuan Celestial Venerable Ling. Pancarannya selalu dibayangi oleh mereka, dan tatapan semua orang terfokus pada Celestial Venerable Yun atau Celestial Venerable Ling. Namun, Celestial Venerable Yue bukanlah sosok yang tidak penting. Sebaliknya, berkat dukungan dan kerja kerasnya, Celestial Heavens Han dan High Emperor Celestial Heavens menjadi begitu agung. Qin Mu pernah melihat sitarnya sebelumnya, dan dia juga pernah melihat sitar muridnya, Dewa Merah Qixia. Dia pernah mendengar nada-nada sitar mereka, dan sangat menyenangkan untuk didengarkan. Dia tidak pernah menyangka bahwa Celestial Venerable Yue tidak hanya memainkan musik. Baru setelah Bai Yujing mengubah cahaya menjadi senar, dia menyadari kemampuan Celestial Venerable Yue yang luar biasa. Seni ilahinya tidak terbayangkan. Melodinya bukan hanya melodi biasa, melainkan senar Dao. Saat senar ini disentuh, melodi yang indah akan dimainkan. Seni ilahi Kaisar Agung dan Yang Mulia Surgawi Hao sangat kuat dan menakjubkan, berisi semua yang telah mereka pelajari dalam hidup dan Dao mereka. Namun sekarang, Qin Mu tertarik oleh melodi indah yang dimainkan oleh senar, seolah-olah ini adalah hal yang paling menakjubkan. Dia mabuk. Nada yang dimainkan oleh senar itu bukan hanya Dao ruang milik Yang Mulia Surgawi Yue, tetapi Dao milik Yang Mulia Surgawi Hao dan Kaisar Agung. Hukum gugusan agung ini berisi hukum Dao Satu Qi. Sungguh luar biasa memahami rune Dao Satu Qi dari hukum Dao. Qin Mu mabuk. Ketika ia memperoleh rune bawaan dalam cangkang telur Kaisar Langit Taichu, itu sangat melelahkan baginya. Sangat sulit baginya untuk memahami keajaiban Qi alam. Namun, ketika nada sitar Yang Mulia Yue berbunyi, rune bawaan yang sebelumnya tidak dapat ia pahami tiba-tiba menjadi jelas. Hukum tanpa menembak ini adalah hukum Dao dalam kesadaran tertinggi yang agung dan menyeluruh. Hukum kesadaran tertinggi ini sebenarnya memiliki efek yang sama dengan Qi bawaan. Dalam untaian cahaya, Qin Mu menari dengan gembira. Dia mendengar rune Dao yang sama dengan Qi bawaan dari kesadaran tertinggi. Jika orang lain, mereka pasti tidak akan tahu alasan tempat ini, tetapi dia mengerti hubungan di sini. Kesadaran zaman purba berkembang pesat, dan tidak ada seni ilahi generasi selanjutnya. Tidak ada pula sistem kultivasi harta ilahi dan istana surgawi. Kultivasi kesadaran di era primordial dibangun di atas fondasi batu ilahi primordium agung. Batu ilahi primordium agung berasal dari tambang primordium agung, dan kibawaan Kaisar Surgawi primordium agung menyerap kekuatan batu ilahi dan batu ilahi primordium agung ditambang. Dengan kata lain, keduanya saling terkait. Dulu, Qin Mu tidak pernah memikirkan hal ini. Namun, saat Kaisar Agung dan Yang Mulia Surgawi Hao saling berhadapan, fluktuasi jalur, keterampilan, dan seni ilahinya mencapai tali busur Yang Mulia Surgawi Yue, dan dia segera menemukan ini. Kibawaanku dapat disempurnakan. Qin Mu sangat gembira. Istana Surgawi ke-17ku, Istana Surgawi Bawaan, juga dapat disempurnakan. Istana Surgawi Prasurgawi jelas merupakan istana surgawi besar yang melampaui istana surgawi kesadaran dan bahkan istana surgawi reinkarnasi. Manfaat yang dibawanya bagi Qin Mu juga lebih besar daripada manfaat yang dibawa istana surgawi lainnya. Jika istana surgawi ini disempurnakan, peningkatan kultivasi dan kemampuan Qin Mu tidak akan terukur. Namun, senar sitar Dao segera berhenti dimainkan. Qin Mu melihat senar sitar dan melihat bahwa daratan teratai di bawah kaki Kaisar Agung telah hancur menjadi debu. Kaisar Agung akhirnya bebas. Dengan kekuatan Kaisar Agung sendiri, sangat sulit baginya untuk sepenuhnya menghancurkan batasan yang ditinggalkan oleh Yang Mulia Surgawi Ling dan Yang Mulia Surgawi Yun. Namun, langkah pertama Kaisar Agung adalah meminjam kekuatan Yang Mulia Surgawi Hao dan senjata suci Yang Mulia Surgawi Yu untuk menghancurkan kurungannya sendiri. Sekalipun dia meminjam kekuatannya untuk melepaskan diri dari ikatan itu, dia tetap terluka oleh Hao Tian, dan sudut mulutnya berlumuran darah. Hahaha.
Kaisar Agung tertawa terbahak-bahak, dan kakinya penuh dengan akar yang patah. Dia berteriak, akhirnya aku keluar, akhirnya aku keluar. Omong kosong apa, Yang Mulia Surgawi Yun dan Yang Mulia Surgawi Ling, meskipun kalian berkomplot melawanku, bukankah kalian semua mati di tanganku? Sebaliknya, aku telah hidup kembali. Akar tebal di kakinya patah. Akar ini adalah akar dari benda-benda suci milik para penguasa penciptaan. Benda-benda suci ini adalah akar spiritual yang ditemukan oleh para penguasa penciptaan di istana leluhur dan menggunakan pengorbanan selama bertahun-tahun untuk membesarkannya. Beberapa benda suci tumbuh menjadi dewa kurban, sementara beberapa lainnya mempertahankan bentuk aslinya. Dalam pertempuran melawan Kaisar Agung, para ahli penciptaan di kekosongan besar menggunakan hampir semua benda suci mereka untuk merancang jebakan. Baru pada saat itulah mereka berhasil menembus tubuh jasmani Kaisar Agung, memberi kesempatan kepada Yang Mulia Surgawi Yun, Yang Mulia Surgawi Ling, dan yang lainnya untuk memanfaatkannya. Namun sekarang, benda suci yang mengikat tubuh jasmani Kaisar Agung juga telah mati. Luka-luka Kaisar Agung sembuh dengan cepat, dan tidak ada luka lagi. Kesadarannya kuat, dan di bawah visualisasi kesadaran, dia dapat dengan mudah memvisualisasikannya bahkan jika dia memenggal kepalanya. Bagi makhluk seperti dia, gerbang kehidupannya bukanlah jiwa, roh primordial, atau tubuh jasmani. Gerbang kehidupannya adalah kesadarannya. Jika kesadarannya tidak padam, dia tidak akan benar-benar mati. Akan tetapi, ia telah menempatkan kesadarannya di Ultimate Void, yang menghilangkan kemungkinan kematiannya. Tubuh jasmani terkuat yang dibicarakan oleh para ahli penciptaan akhirnya mampu mengeluarkan kekuatan penuhnya. Kaisar Agung tertawa terbahak-bahak, dan kesadarannya yang mengerikan meledak. Kesadarannya tak terkalahkan di dunia ini. Sebelum dia bisa sepenuhnya terbebas, dia bisa mengendalikan seluruh kota suci dan bahkan tahta kaisar seperti Sang Pinyin. Meskipun Sang Pinyin dapat dikendalikan dengan mudah olehnya karena hati daunnya, mampu mengendalikan tahta kaisar dengan mudah masih merupakan kemampuan yang tidak terbayangkan. Namun, kesadaran Kaisar Agung tidak sesederhana mengendalikan orang lain. Itu adalah visualisasi. Yang Mulia Surgawi Hao, izinkan saya menunjukkan kepadamu apa itu visualisasi. Rambut panjang Kaisar Agung dipelintir menjadi gumpalan, dan banyak helainya kusut menjadi satu. Rambutnya tebal, dan ekspresinya liar. Pada saat itu, Yang Mulia Surgawi Hao tidak hanya dapat merasakan fluktuasi Dao dalam kesadarannya, tetapi bahkan Qin Mu dan yang lainnya yang berada jauh dapat merasakan kesadaran Kaisar Agung berubah menjadi Dao. Mengubah kesadaran menjadi jalan adalah suatu alam yang belum pernah disentuh Qin Mu sebelumnya. Kaisar Agung tidak benar-benar mengubah kesadarannya menjadi Dao besar. Sebaliknya, ia meminjam karakteristik kesadarannya untuk memvisualisasikan Dao besar langit dan bumi. Ini sudah merupakan tingkat penciptaan Dao dalam kehampaan. Kemampuan Kaisar Agung memang berasal dari sumber yang sama dengan kemampuan Primordium Agung Kaisar Surgawi. Keduanya berasal dari Dao Agung Primordium. Kibawaan dan Dao kesadaran keduanya milik Dao Agung Primordium. Di antara untaian cahaya, Qin Mu sangat gembira saat mendengarkan nada-nada sitar yang dimainkan karena fluktuasi seni ilahi. Tiba-tiba dia berkata, Tuan Langit Putih, bisakah kau mendekat? Ada banyak hukum Dao yang terlalu lunak dan sulit dipahami. Bai Yujing ragu sejenak dan menggelengkan kepalanya. Jika kita mendekat, aku khawatir itu akan melampaui batas lentera ini. Pada saat itu, aku tidak akan bisa melindungimu. Lan Yutian memohon, kakak, bisakah kita mendekat? Bai Yujing menatap mereka berdua, dan hatinya melunak. Dia menggertakkan giginya dan berkata, baiklah, kalau begitu mari kita mendekat. Namun, kita tidak boleh terlalu dekat, atau aku tidak akan bisa melarikan diri tepat waktu. Qin Mu menatap Lan Yutian dan tak dapat menahan sedikit rasa sedih di hatinya. Aku mungkin sudah tua dan tak mampu bersikap naif lagi. Hanya Yang Mulia Surgawi Yu yang dapat terus bersikap naif, tetapi Bai Yujing hanya setuju untuk menggerakkan untaian cahaya itu karena dia. Sebagai seorang pemuda yang baru saja keluar dari desa lansia cacat dan telah belajar di apotek, dia memiliki sifat mematikan yang besar terhadap gadis-gadis, tetapi itu sudah menjadi masa lalu. Sekarang, yang lain berpikir bahwa Yang Mulia Surgawi Mu itu jahat, licik, dan penuh perhitungan. Bahkan jika dia bertingkah manis, gadis-gadis itu tidak mempercayainya. Bai Yujing menggerakkan lentera, dan untaian cahaya pun bergerak maju. Ia berkata kepada mereka berdua, Saudara Lan, meskipun aku adalah murid dari Moon Master, aku telah mempelajari kemampuan Moon Master sejak ratusan ribu tahun yang lalu. Moon Master menciptakan Dao Ruang, dan ia dapat pergi kemana saja di dunia ini, tetapi aku tidak dapat melakukannya. Aku benar-benar ingin menjadi muridnya lagi, tetapi aku juga ragu-ragu.
Lan Yutian mengedipkan matanya yang besar dan bertanya dengan rasa ingin tahu, keraguan apa? Bai Yujing kembali menatap Qinmu dan tidak mengatakan apapun. Qinmu mengerti bahwa Bai Yujing khawatir kalau persahabatan antara Yang Mulia Surgawi Yue dan Dewa Selatan Suke akan membuatnya membangkitkan kembali jiwa Dewa Selatan dalam tubuhnya. Bai Yujing egois dan punya pertimbangan sendiri. Itu bukan salahnya. Bai Yujing merasakan bahwa lentera itu hampir mencapai batasnya, dan suara sitar menjadi jauh lebih jelas. Dia segera berhenti dan berkata, "Jangan maju lagi, aku selalu menjadi orang yang berhati-hati, jadi bagaimana aku bisa bertemu kalian berdua dan mengambil risiko sebesar itu?" Dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Qinmu mengamati pertempuran antara Kaisar Agung, Yang Mulia Surgawi Hao, dan senjata suci Yang Mulia Surgawi Yu dari jauh sambil mendengarkan irama dao dari sitar. Dia membandingkannya dengan apa yang telah dia pahami, dan pemahamannya tentang kiprah surgawi semakin dalam. Kesadaran Kaisar Agung berubah menjadi dao, dan dengan gerakan kesadarannya, dao besar pun tumbuh. Tidak hanya itu, dao besarnya juga menutupi seluruh tubuhnya, menyebabkan tubuh jasmaninya mencapai kondisi yang sangat mengerikan. Bahkan Yang Mulia Surgawi Hao, yang mengendalikan senjata suci Yang Mulia Surgawi Yu, tidak dapat menahan kekuatan dao besar saat menghadapi tinjunya. Ledakan. Gelombang yang mengerikan menyebar, mengguncang untaian cahaya. Di tengah pertempuran, setiap gerakan Kaisar Agung tampak alami, dan senjata suci Celestial Venerable Yu mundur karena tekanannya. Otot-ototnya menyeramkan, seperti tambang tertua di istana leluhur di era purba. Gunung-gunung dan sungai-sungai yang paling keras ditempa menjadi tangan besi dan tulang-tulang perunggu. Dia meninju, dan dao agung bergema. Kekuatan berkumpul di tengah tinjunya, dan ketika dia meninju, kekuatan dao meledak. Senjata suci Celestial Venerable Yu juga hancur berkeping-keping, dan dia terhuyung mundur. Qinmu akhirnya mengerti mengapa para ahli penciptaan mengatakan bahwa Kaisar Agung adalah tubuh jasmani terkuat dalam sejarah. Kekuatan semacam ini sungguh tak tertandingi. Akan tetapi, dia juga bisa melihat bahwa Kaisar Agung di era primordial jelas tidak sekuat itu. Alasan mengapa Kaisar Agung menjadi begitu kuat terutama karena ia telah hidup sebagai Nyonya Surgawi Qiang dan menyerap jalan, keterampilan, serta seni ilahi selama jutaan tahun terakhir. Hal yang paling krusial adalah bahwa leluhur Dao telah menggambar semua rune Dao Agung dari para dewa kuno. Kesadaran Kaisar Agung, bersama dengan semua rune Dao Agung para dewa kuno, memberikan tubuh jasmani dan kekuatan kesadarannya dorongan yang menakjubkan. Dengan kata lain, Nyonya Surgawi Qiang telah bersentuhan dengan tubuh jasmani Kaisar Agung dan mewariskan ilmu kultivasinya kepadanya, pikir Qinmu. Yang Mulia Surgawi Hao menggunakan senjata ilahinya Yang Mulia Surgawi Yu untuk melawan Kaisar Agung secara langsung, tetapi tubuh aslinya tidak berani melawan Kaisar Agung secara langsung. Sebaliknya, ia memilih untuk berkeliaran dan menyerang tubuh jasmani Kaisar Agung dengan seni ilahi. Akan tetapi, bagi Kaisar Agung, hal itu seperti menggaruk gatal pada sepatu botnya. Dao Agung di sekitar tubuh Kaisar Agung memadat dengan cepat dan benar-benar membentuk perwujudan Dao di sekitar tubuhnya. Dao Agung langit dan bumi di dalam tubuhnya berubah menjadi dewa-dewa kuno Dao Agung dengan tubuh yang sebenarnya. Dari Suandu ke Yudu, dari kutub timur ke kutub barat, dari alam purba hingga reruntuhan akhir, para dewa kuno berdiri tegak di tubuhnya. Di dalam hatinya, bahkan ada Dao besar yang membentuk wujud Kaisar Langit kuno. 10 Yang Mulia Surgawi dari surga telah menciptakan senjata suci Yang Mulia Surgawi Yu untuk mencapai status Kaisar Agung saat ini. Akan tetapi, mereka selalu meminjam objek eksternal dan bukan kemampuan mereka yang sebenarnya. Sebaliknya, Kaisar Agung dapat mencapai langkah ini sendirian, atau bahkan lebih kuat. Penguasa tak tertandingi di era primordial sungguh luar biasa. Qinmu tidak dapat menahan diri untuk berseru kagum. Kondisi Kaisar Agung saat ini bukanlah kondisi terkuatnya. Jika dia mencapai kondisi terkuatnya, dia masih membutuhkan batu asal primordium agung yang lengkap yang tertanam di tengah alisnya. Bukan hanya itu saja, dia juga perlu mencabut kekuatan sihir dan kesadaran Yang Mulia Surgawi Qiang. Pada saat itu, dia akan menjadi Kaisar Agung seutuhnya. Dengan surga kesadaran agung yang menyeluruh di atasnya, Kaisar Agung dalam wujud ini sudah pasti merupakan eksistensi yang paling menakutkan di dunia sejak zaman dahulu. Sekarang, Qinmu akhirnya mengerti bahwa para penguasa penciptaan menguasai para dewa kuno dan memperbudak mereka. Itu bukan sekadar omong kosong. Para ahli penciptaan di era primordial yang menciptakan monster kuat seperti Kaisar Agung. Mereka dapat menciptakan Kaisar Agung kedua, dan ketiga. Memperbudak dewa-dewa kuno bukanlah kebohongan. Namun, jalur kesadaran dari Grand Primordium Dao memiliki kelemahan besar.
Itu adalah seni ilahi substansi abadi milik Celestial Venerable Ling. Ekspresi Kinmu aneh. Di bawah pengaruh seni ilahi yang tidak berubah, Kaisar Agung tidak dapat memvisualisasikan apapun dan tidak dapat memikirkan dao besar apapun. Dia benar-benar tertekan dan tidak memiliki kesempatan untuk melawan. Di bawah kekuatan seni dewa yang tidak berubah sama sekali, dia bahkan tidak sempat bergerak sedikit pun sebelum tubuhnya sepenuhnya dipadatkan olehnya. Dibandingkan dengan kibawaan, jalur kesadaran memiliki kelemahan besar. Kibawaan juga berasal dari dao awal mutlak. Ia dapat menahan seni ilahi yang tidak berubah dan bahkan membunuh pemilik seni ilahi. Ini pasti menjadi alasan mengapa reinkarnasi roh primordial Kaisar Agung, Ming Fangyu, mengendalikan tubuh jasmani Kaisar Langit Taichu untuk membunuh Yang Mulia Surgawi Ling, pikirnya dalam hati. Tiba-tiba, dia merasakan sebuah rune dao yang tak terlukiskan datang dari sisinya. Dia buru-buru berbalik dan melihat bahwa Lan Yutian benar-benar mendengarkan rune dao yang berasal dari melodi sitar. Dia tanpa sadar telah jatuh ke dalam kondisi pemahaman dao. Kinmu tercengang. Meskipun dia memiliki kulit telur Kaisar Surgawi dan pencapaian luar biasa dalam kibawaan dan dao kesadaran agung, meskipun para ahli penciptaan kekosongan besar dan roh leluhur dari dunia roh leluhur memberikan pemahaman kesadaran kepadanya, dia tidak jatuh ke dalam kondisi pemahaman setelah mendengar nada sitar. Di sisi lain, ini seharusnya menjadi pertama kalinya Lan Yutian bersentuhan dengan dao kesadaran dan kibawaan, namun ia jatuh ke dalam kondisi pemahaman dao setelah mendengarkan irama sitar. Bakat ini terlalu menantang surga. Kinmu bergumam pada dirinya sendiri dan tiba-tiba memasuki jalan dalam mimpinya. Potongan-potongan alam mimpi menyebar dari untaian cahaya, dan Kinmu kecil yang tekun yang tak terhitung jumlahnya mendengarkan musik sitar dan memahami keajaiban di dalamnya. Meskipun bakatnya jauh lebih rendah daripada Lan Yutian, pencapaian Lan Yutian dalam aljabar lebih rendah daripadanya. Lebih jauh lagi, pengetahuannya tentang inti ajaran Buddha Brahma juga lebih rendah daripadanya. Oleh karena itu, ia dapat memasuki jalan tersebut dalam mimpinya untuk memahaminya, tetapi Lan Yutian tidak dapat melakukannya. Ini adalah jalan pintasnya, dan tidak ada seorang pun yang dapat iri padanya. Tubuh jasmaninya tertidur, dan roh primordialnya terus membuka matanya. Dia menggunakan roh primordialnya untuk mengamati pertempuran antara Kaisar Agung dan Yang Mulia Surgawi Hao, mencoba mencari tahu seni ilahi dari dua eksistensi puncak ini. Bai Yujing menatap mereka berdua dan membuka mulutnya, tak bisa berkata apa-apa. Setelah beberapa saat, dia mendesah pelan. Saya sampai di posisi saya sekarang karena pengalaman saya selama 200 kali kehidupan. Namun, Yang Mulia Surgawimu dan Saudara Lan terlahir dengan bakat dan kecerdasan. Yang satu mengandalkan teknik dan seni ilahi untuk menyimpulkan, sementara yang lain langsung memasuki jalan tersebut. Secara komparatif, dia menggelengkan kepalanya. Meskipun dia juga bisa mendengar banyak keajaiban dao agung dari alunan sitar, butuh waktu yang tidak diketahui untuk memahaminya sepenuhnya. Sebagai perbandingan, kebijaksanaan dan metodenya lebih rendah dibandingkan dengan Kinmu, dan bakatnya jauh berbeda dibandingkan dengan Yang Mulia Surgawi Yu. Kerja keras akan menebus kurangnya bakatmu. Dia melihat Kinmu kecil yang bekerja keras di dunia mimpi Kinmu yang bekerja keras seperti lebah dan menggerutu. Tapi dia tidak bekerja keras seperti yang lain. Bagaimana jika aku membangkitkan jiwa Dewa Selatan? Bagaimana jika aku menjadi Dewa Selatan? Dia tiba-tiba menggigil dan buru-buru menghapus pikiran mengerikan ini. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Di kejauhan, kekuatan senjata Dewa Celestial Venerable Yu juga didorong hingga batasnya oleh Celestial Venerable Hao. Senjata dewa besar ini juga seperti Kaisar Agung, dengan dewa-dewa kuno yang hidup di setiap lubangnya. Mereka mengendalikan semua jalur di dunia, dan kekuatan tempur mereka meluap. Akan tetapi, jika dibandingkan dengan Kaisar Agung, senjata suci Yang Mulia Surgawi Yu masih kalah. Dari segi tubuh, senjata suci Celestial Venerable Yu tidak dapat dibandingkan dengan Kaisar Agung. Tubuh jasmaninya lahir dari dao penciptaan. Bahkan dengan dukungan dao agung, Kaisar Agung juga diberkati oleh dao agung. Ia juga disempurnakan oleh para ahli penciptaan era primordial siang dan malam. Dalam hal ki vital, senjata suci Celestial Venerable Yu memiliki ki vital yang jauh lebih banyak daripada Kaisar Agung. Namun, kultivasi Kaisar Agung adalah kesadaran, dan kesadarannya cukup kuat untuk mencetak kekosongan pamungkas. Dalam hal ki vital, bahkan senjata suci Yang Mulia Surgawi Yu belum mencapai langkah ini. Di bawah serangan Kaisar Agung, senjata Dewa Celestial Venerable Yu terus mundur. Kulit dan dagingnya terkoyak, dan tanda-tanda dao agung di tubuhnya hancur. Cahaya dewa kuno di tubuhnya padam satu demi satu.
Senjata suci Celestial Venerable Yu adalah raksasa yang dapat menghancurkan langit dan bumi, menekan semua dunia. Namun, di hadapan Kaisar Agung, dia seperti adik kecil yang hanya bisa dikalahkan. Pada saat itu, istana-istana surgawi tiba-tiba muncul dari belakang Yang Mulia Surgawi Hao. Pada saat yang sama, istana-istana surgawi muncul di belakang senjata suci Yang Mulia Surgawi Yu, menyebabkan kekuatan sihir mereka meningkat secara eksponensial. Dua surga muncul, dan strukturnya berbeda. Istana-istana surgawi dan istana-istana surgawi yang berbeda dapat bergabung untuk membentuk teknik-teknik surga surgawi agung yang berbeda, sementara teknik-teknik surga surgawi agung yang berbeda memiliki kekuatan yang berbeda. Dengan munculnya dua surga surgawi, kekuatan jalur, keterampilan, dan seni ilahi mereka langsung meningkat secara eksponensial. Yang Mulia Surgawi Hao telah menahan diri sepanjang waktu, seperti seekor ular berbisa yang menatap mangsanya, menunggu kesempatan untuk membunuhnya dalam satu serangan. Dan sekarang, dia akhirnya tidak perlu menanggung apapun lagi dan langsung menunjukkan kemampuan aslinya. Kaisar Agung tertawa. Yang Mulia Surgawi Hao, saya sudah menunggu ini. Kesadarannya meledak, berubah menjadi sejumlah istana surgawi di belakangnya yang membentuk surga surgawi. Bai Yujing menatap dengan mata terbuka lebar. Jantungnya berdetak cepat. Tiba-tiba dia memikirkan sebuah kemungkinan. Salah satu dari 10 Yang Mulia Surgawi adalah Kaisar Agung. Kaisar Agung, yang dibunuh oleh Yang Mulia Surgawi Yun dan Yang Mulia Surgawi Ling saat itu, tentu saja tidak dapat memahami teknik langit surgawi agung miliknya sendiri. Setelah dia bangkit kembali, dia tidak dapat memahami teknik langit surgawi agung dalam waktu singkat, dan hanya ada satu kemungkinan baginya untuk mengeksekusi teknik langit surgawi agung miliknya sendiri. Yaitu, Kaisar Agung tersembunyi di antara 10 Yang Mulia Surgawi, dan Yang Mulia Surgawi ini ada di dekat sini. Rambutnya berdiri tegak, meskipun dia tahu ada banyak hal yang terjadi di antara 10 Yang Mulia Surgawi, dia tidak menyangka akan ada begitu banyak hal yang terjadi. 10 Dewa Surgawi itu agung dan perkasa. Meskipun seorang guru surgawi seperti dia agung dan perkasa bagi banyak orang, dia tidak berarti apa-apa di hadapan 10 Dewa Surgawi itu. Menghancurkannya seperti menghancurkan seekor semut. Sekarang setelah dia mengetahui rahasia ini, berapa lama lagi dia bisa hidup? Pada saat itu, dia tiba-tiba melihat roh primordial Qin Mu meninggalkan tubuhnya dan menatapnya dengan penuh minat. Bai Yujing menenangkan diri dan memutuskan untuk menceritakan penemuannya. Yang Mulia Surgawi Mu, salah satu dari 10 Yang Mulia Surgawi di surga adalah Kaisar Agung. Dia ada di dekat sini. Roh primordial Qin Mu tersenyum padanya dan berkata dengan santai, aku sudah tahu, dan aku juga tahu bahwa Yang Mulia Surgawi ini adalah Nona Surgawi Qiang. Aku juga tahu bahwa Kaisar Surgawi kuno ada di antara mereka, Yang Mulia Surgawi Xiao. Apakah kau ingin tahu identitas Permaisuri Surgawi, Yuanmu, Adipati Surgawi, dan Raja Dewa kuno di antara 10 Yang Mulia Surgawi? Ketika Bai Yujing mendengar itu, matanya membelalak karena bingung dan takut. Pada saat yang sama, hatinya terasa masam. Yang membuatnya bingung adalah dia tidak menyangka begitu banyak orang ambisius dan kejam dari era primordial kuno bisa bersembunyi di antara 10 Yang Mulia Surgawi yang tinggi dan perkasa. Yang ditakutkannya adalah dia sebenarnya tahu banyak rahasia. Meskipun Qin Mu belum mengungkapkan identitas sebenarnya dari orang-orang ini, dari pemahamannya tentang Qin Mu, dia suka mempermainkan hati orang-orang dan membuat mereka putus asa. Dia tidak punya pilihan selain membuat pilihan yang menguntungkannya dan bergabung dengan kubunya. Di sisi lain, kesedihan di hatinya disebabkan oleh kerja keras dari generasi ke generasi. Dia merasa bahwa dia akhirnya telah menggulingkan dewa-dewa kuno dan era lama. Tidak pernah dia duga bahwa penguasa masa lalu hanya akan mengubah wajahnya dan masih duduk di singgasana penguasa. Hehe, gadis itu tersenyum dan menundukkan kepalanya. Ini adalah pertama kalinya dia merasa bahwa dunia yang dilihatnya begitu palsu dan tidak sedap dipandang. Ada bola api di hatinya yang ingin dibakarnya, tetapi dia tidak bisa. Apakah Yang Mulia Surgawi Huo juga berubah dari penguasa masa lalu? Tanyanya. Qin Mu menggelengkan kepalanya. Tidak, Celestial Venerable Huo tetaplah Celestial Venerable Huo. Dia tidak pernah dirasuki oleh siapapun, juga tidak pernah dipinjam. Celestial Venerable Huo hanyalah. Dia terdiam sejenak sebelum berkata dengan getir, dia memilih untuk menjadi penguasa seperti para dewa kuno, tetapi dia sendiri tidak menyadarinya. Mata Bai Yujing kembali menampakkan harapan. Qin Mu melihatnya dan berkata, jangan terlalu berharap pada Yang Mulia Surgawi Huo. Semakin besar harapan, semakin besar pula kekecewaannya. Yang Mulia Surgawi Yun, Kaisar Cahaya, Yang Mulia Surgawi Ling, Yang Mulia Surgawi Yue, dan Kaisar Pendiri semuanya kecewa. Dahulu kala,
di paviliun pelindung langit, Yang Mulia Huo bergegas ke lantai atas paviliun pelindung. Qin Mu telah melarikan diri ke Yudu, dan Yang Mulia Huo bersiap untuk menangkapnya. Yang Mulia Yu lah yang menghentikannya. Saat itu, Yang Mulia Surgawi Yu mengatakan kepadanya bahwa Yang Mulia Surgawi Huo telah berubah. Dia bukan lagi Yang Mulia Surgawi Huo di masa lalu dan tidak dapat dipercaya. Mempercayainya akan membunuhnya. Namun, saat itu, Qin Mu masih penuh dengan harapan terhadap Huo Tianzun. Ia merasa bahwa itu hanyalah prasangka Tianzun Yu. Baru kemudian Qin Mu merasa bahwa perkataan Celestial Venerable Yu memiliki alasan. Setelah kembali dari Southern Heaven, hatinya bagaikan abu yang mati bagi Celestial Venerable Huo. Dia tidak ingin Bai Yujing mengikuti jejaknya. Dari dipenuhi harapan hingga putus asa, dia sangat merasakan dampak dan siksaan perbedaan ini pada hati daunnya. Bai Yujing diam-diam menyaksikan pertempuran di luar dan mengganti topik pembicaraan. Dia berkata dengan cemas, Yang Mulia Surgawi Hao mungkin akan kalah. Kaisar Agung terlalu kuat. Qin Mu tidak ingin melanjutkan topik ini, jadi dia tersenyum dan berkata, kalau begitu, kamu salah. Kaisar Agung akan kalah, dan Yang Mulia Surgawi Hao terlalu kuat. Bai Yujing bingung. Sebenarnya, Kaisar Agung datang atas undanganku untuk menghentikan Yang Mulia Surgawi Hao. Qin Mu tersenyum dan berkata, kau tahu bahwa meskipun aku adalah Celestial Venerable Mu dari Heaven Alliance dan seorang tetua pendiri, aku juga seorang pengkhianat dari Anti-Heaven Alliance. Selama itu berguna, aku pasti akan memanfaatkannya. Itulah sebabnya aku menggunakan Grand Primordium Origin Stone untuk meminta Grand Emperor menghentikan Celestial Venerable Hao. Namun, tujuanku adalah membuat mereka berdua menderita. Akan lebih baik jika kita bisa binasa bersama. Namun, meskipun aku pikir Grand Emperor sangat kuat, kekuatan sejati Celestial Venerable Hao tidak pernah terungkap. Tatapannya jauh ke depan saat dia melihat pertempuran yang menggetarkan jiwa. Dia berkata tanpa tergesa-gesa, alasan lain saya meminta Kaisar Agung untuk bergerak adalah untuk mengetahui seberapa tinggi batas atas Yang Mulia Surgawi Hao. Tidakkah Anda memperhatikan, Yang Mulia Surgawi Hao selalu tenang. Dia masih belum menunjukkan kekuatan aslinya. Bai Yujing menatap Yang Mulia Surgawi Hao dan melihat bahwa meskipun Yang Mulia Surgawi Hao dalam posisi yang kurang menguntungkan, dia masih tetap tenang seperti sebelumnya. Sementara itu, senjata sucinya Celestial Venerable Yu telah terluka parah oleh Kaisar Agung. Kekuatan Kaisar Agung terlalu kuat, dan tubuh jasmani Celestial Venerable Yu yang merupakan senjata suci telah hancur berkeping-keping. Bahkan istana surgawi senjata suci Yang Mulia Surgawi Yu dihancurkan oleh serangan dahsyat Kaisar Agung. Qin Mu berkata, istana surgawi Yang Mulia Hao dan istana surgawi senjata dewa Yang Mulia Yu berjumlah 28. Akan tetapi, meskipun jumlah istana surgawinya sama, jenis istana surgawinya berbeda. Jika Anda mengidentifikasi setiap istana surgawi dengan saksama, Anda dapat menemukan jenis istana surgawi Yang Mulia Hao dan senjata dewa Yang Mulia Yu, yang jumlahnya menjadi 35. Jantung Bai Yujing berdebar kencang, dia pun mengamati dengan saksama jenis istana surgawi milik Yang Mulia Surgawi Hao dan senjata surgawi milik Yang Mulia Surgawi Yu. Jenis-jenis istana surgawi tidak dapat diklasifikasikan menurut teknik tahta kaisar. Beberapa teknik tahta kaisar sebenarnya bertipe sama. Misalnya, teknik tahta kaisar tipe api. Selain teknik Yang Mulia Surgawi Huo, ada juga teknik Dewa Merah Kisiayu, teknik mantan Dewa Merah, dan bahkan teknik tipe api langit. Namun, semua teknik ini sama saja. Jika seseorang ingin mengolah langit surgawi agung, mereka hanya dapat memilih satu. Namun, teknik tahta kaisar milik Yang Mulia Surgawi Hao dan senjata suci Yang Mulia Surgawi Yu tidak mengulang banyak jenis. Memang ada 35 jenis menurut jenisnya. Dengan kata lain, Yang Mulia Surgawi Hao mungkin telah menggabungkan 35 teknik tahta kaisar. Dia hanya selangkah lagi dari alam surgawi. Qin Mu melanjutkan, dia tenang karena dia memiliki kekuatan untuk melawan Kaisar Agung. Dia tidak jauh dari alam surgawi sejati, jadi dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya untuk memancing identitas Kaisar Agung di antara 10 Yang Mulia Surgawi. Dia tahu bahwa Nyonya Surgawi Qiang ada di dekatnya, dan tujuannya adalah untuk memancingnya keluar. Suara Bai Yujing sedikit serak. Dengan Dewi Surgawi Qiang dan Kaisar Agung, Yang Mulia Surgawi Hao tidak memiliki peluang untuk menang. Selain itu, Yang Mulia Surgawi Qiang memiliki senjata suci Yang Mulia Surgawi Yu. Kamu salah. Qin Mu berkata dengan tenang, sudah 1.000.000 tahun sejak Yang Mulia Surgawi Yu mendirikan alam surga surgawi. Yang Mulia Surgawi Hao adalah dalang sejati. Ia menduduki ortodoksi surga surgawi, dan semua teknik di dunia terkumpul di tangannya.
Jika ia menginginkan teknik Yang Mulia Surgawi Huo, apakah Yang Mulia Surgawi Huo berani untuk tidak memberikannya kepadanya? Jika ia menginginkan teknik Kaisar Dewa Langsuan, apakah Kaisar Dewa Langsuan berani untuk tidak memberikannya kepadanya? Jadi, Yang Mulia Surgawi Hao adalah orang yang paling dekat dengan surga surgawi. Dia melirik Lan Yutian dan melanjutkan, Yang Mulia Surgawi Yu adalah orang yang menyimpulkan bahwa ada alam seperti itu di alam surgawi. Namun, Yang Mulia Surgawi Yu hanya memberitahu Yang Mulia Surgawi Hao tentang alam ini dan tidak kepada siapapun. Yang Mulia Surgawi Hao adalah satu-satunya yang mengetahui pikiran Yang Mulia Surgawi Yu, dan dia bahkan satu-satunya yang mengetahui detail alam surgawi. Bahkan jika hanya ada satu istana surgawi, kemampuan Yang Mulia Surgawi Hao tidak akan lebih lemah dari Kaisar Agung. Dia bahkan mungkin lebih kuat. Bai Yujing menggelengkan kepalanya karena tidak percaya. Aku juga pernah mendengar tentang Yang Mulia Surgawi Yu. Sebelum dia meninggal, dia hanya bisa berkultivasi hingga ke alam dewa yang terhormat. Bagaimana mungkin dia bisa menyimpulkan seluruh alam surga? Qin Mu kemudian menatap Lan Yutian yang memasuki jalan setapak dan berkata, dia mungkin hanya berada di alam dewa saat itu, tetapi dia pergi dari ketiadaan untuk menyimpulkan 7 alam dewa, Dewa Sejati, Paviliun Giok, Panggung Eksekusi Dewa, Ibu Kota Giok, Langit Luminous, dan Tahta Kaisar. Selain itu, dia bahkan menyimpulkan alam surga surgawi. Bai Yujing menggelengkan kepalanya. Bagaimana mungkin ada orang seperti itu? Orang seperti ini ada di sampingmu. Qin Mu tidak mengatakannya dengan lantang. Lan Yutian saat ini juga berhasil mencapai prestasi yang lebih menakjubkan sendirian. Dampaknya pada generasi mendatang bahkan melampaui sistem harta karun ilahi dan istana surgawi. Dia menatap medan perang dan berkata dengan sungguh-sungguh, Yang Mulia Surgawi Hao akan menunjukkan kekuatannya dan memaksa Nona Surgawi Qiang untuk menunjukkan dirinya. Pada saat itu, Bai Yujing melihat istana surgawi lain di istana surgawi Yang Mulia Hao. Sebelumnya, Yang Mulia Surgawi Hao memiliki 28 istana surgawi, tetapi sekarang, ia memiliki 29. Bukan hanya itu saja, muncul pula satu istana surgawi lagi milik senjata dewa Yang Mulia Surgawi Yu, yaitu sebanyak 29 istana surgawi. Meskipun Qin Mu sudah menduga hasil ini, dia tidak menyangka akan ada satu istana surgawi lagi untuk senjata suci Celestial Venerable Yu. Jelaslah bahwa Celestial Venerable Hao memiliki 2 teknik surgawi yang hebat. Sudah cukup memakan waktu bagi Yang Mulia Surgawi lainnya untuk memahami satu, namun dia telah memahami 2. Dia dan senjata ilahinya Yang Mulia Surgawi Yu masing-masing memiliki 1. Kaisar pendiri kalah darinya, dan dia tidak kalah secara tidak adil. Kaisar Agung juga kalah secara tidak adil. Ketika istana surgawi ini keluar, Kaisar Agung langsung merasakan tekanan. Istana surgawi tambahan tampaknya hanya meningkatkan jumlah istana surgawi, tetapi secara teknik, peningkatan itu terlalu banyak. Mengolah teknik tahta kaisar sudah sangat sulit, dan hanya praktisi seni ilahi dengan bakat luar biasa yang dapat mengolahnya. Namun, mengolah 2 hingga 3 teknik tahta kaisar bahkan lebih sulit. Itu hampir 10 kali atau puluhan kali lebih sulit daripada mengolah hanya 1 teknik tahta kaisar. Akan tetapi, menggabungkan 2 hingga 3 teknik tahta kaisar sangat meningkatkan kesulitannya. Yang satu adalah mengolah, sedangkan yang satu lagi adalah menggabungkan. Tingkat kesulitannya tidak ada bandingannya. Menggabungkan 18 teknik tahta kaisar adalah teknik langit surgawi agung. Qin Mu telah mencapai batas teknik langit surgawi agung. Pada langkah itu, kesulitan menggabungkan teknik tahta kaisar tambahan beberapa kali atau bahkan puluhan kali lebih sulit daripada sebelumnya. Ini adalah peningkatan eksponensial. Setelah menggabungkan lebih dari 20 teknik tahta kaisar, bagian tersulit bukanlah menemukan teknik tahta kaisar yang baru, tetapi bagaimana menggabungkannya. 10 dewa surgawi dari surga telah menghabiskan waktu ratusan ribu tahun, menghabiskan sumber daya dan kecerdasan yang tak terhitung jumlahnya, untuk mencapai tahap ini. Kerja keras dan keringat yang mereka lakukan juga tidak terbayangkan oleh orang lain. Ini pula sebabnya mereka tidak mau menerima reformasi. Menerima reformasi berarti bahwa semua kerja keras dan usaha yang telah mereka lakukan di masa lalu akan sia-sia. Mereka harus mengulang semuanya dan menyimpulkan teknik Great Celestial Heavens mereka lagi. Tiba-tiba, Bai Yujing melihat bahwa Yang Mulia Surgawi Hao dan senjata dewa Yang Mulia Surgawi Yu memiliki istana surgawi lainnya. Sekarang, Yang Mulia Surgawi Hao dan senjata dewa Yang Mulia Surgawi Yu memiliki 30 istana surgawi. Komposisi kedua surga ini berbeda. Selain jenis istana surgawi yang berbeda, penataannya juga berbeda. Langit-langit Yang Mulia Hao dipimpin oleh istana langit praselestial.
Istana-istana langit lainnya melekat pada istana langit praselestial, membentuk sistem langit-langit agung. Ki Praselestial bertanggung jawab atas istana-istana langit lainnya. Langit surgawi dari senjata ilahi Celestial Venerable Yu dipimpin oleh Ruins of An Celestial Palace. Istana surgawi lainnya tampaknya tidak terikat pada Ruins of An Celestial Palace, tetapi kekuatan Ruins of An Celestial Palace untuk memperbudak dan menelan istana surgawi lainnya. Yang Mulia Hao benar-benar diberkati oleh surga. Bai Yujing tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru kagum. Celestial Venerable Hao mungkin satu-satunya orang di dunia yang dapat melakukan hal ini. Celestial Venerable lainnya tidak memiliki bakat seperti dia. Hanya dia yang memiliki garis keturunan Kaisar Langit Taichu dan Nyonya Yuanmu, dan Istana Langit Prasurgawi dan Istana Langit Reruntuhan Akhir begitu istimewanya sehingga mereka mampu menekan Istana Langit lainnya. Ini mungkin sebabnya kultivasi dan landasan Yang Mulia Surgawi Hao lebih tinggi dibanding Yang Mulia Surgawi lainnya. Tepat saat dia berpikir demikian, istana surgawi lain muncul di belakang Yang Mulia Surgawi Hao dan senjata suci Yang Mulia Surgawi Yu. Kaisar Agung benar-benar dalam posisi yang tidak menguntungkan. Dengan senjata Dewa Celestial Venerable Yu dan serangan penjepit Celestial Venerable Hao, dia masih bisa menekan Celestial Venerable Hao sepenuhnya sekarang. Ketika 29 istana surgawi Celestial Venerable Hao membentuk langit surgawi, dia hanya bisa setara dengannya. Sekarang setelah 30 istana surgawi muncul, dia ditekan. Bagaimanapun, dia adalah Kaisar Agung. Bahkan dalam situasi yang tidak menguntungkan seperti itu, dia masih bisa bertahan. Yang Mulia Surgawi Hao, izinkan saya menunjukkan surga ke-36 dari jalur kesadaran. Surga kesadaran tertinggi yang agung. Kesadaran Kaisar Agung kembali muncul. Ketika langit kesadaran agung muncul, alunan melodi sitar yang tak tertandingi datang dari untaian cahaya ribuan mil jauhnya. Suara Dao menjadi luar biasa indah. Semua orang dalam untaian cahaya itu tenggelam dalam melodi yang memukau. Ketika mereka melihat melalui untaian cahaya, surga kesadaran agung yang menyeluruh tampak seperti alam tertinggi yang dibentuk oleh Dao Agung murni. Seluruhnya terbuat dari batu giok, seperti ibu kota batu giok yang dibentuk oleh Dao Agung. Di langit agung, ada pohon berharga yang terbentuk dari Dao kesadaran agung. Pohon itu sangat mempesona, dan ada bunga Dao di pohon itu. Roh primordial Kinmu memandang dari jauh. Pohon harta karun di surga kesadaran agung Kaisar Agung telah terbentuk. Bunga Dao telah mekar, tetapi buah Dao belum matang. Apakah buah Dao kesadaran agung menyeluruh milik Kaisar Agung tidak lengkap karena dia meminjam kekuatan pengorbanan dari para ahli penciptaan lainnya saat dia berkultivasi? Ketika Kinmu memikirkan hal ini, dia tidak dapat menahan perasaan takut yang tersisa. Ketika Kaisar Pendiri membunuh identitas lain Kaisar Agung, Yang Mulia Surgawi Ming Fangyu, Kinmu, Lang Wo, dan Sujun berupaya sekuat tenaga untuk menangkap dan memurnikan kesadaran Kaisar Agung. Mereka membagi kesadaran Kaisar Agung menjadi 3 bagian dan masing-masing dari mereka menerima 1 bagian. Lang Wo menggunakan bagian yang diperolehnya untuk memperkuat kesadarannya. Sujun menggunakan bagian itu untuk memperkuat tubuh jasmaninya, tetapi Kinmu tidak menggunakan bagiannya. Sebenarnya dia selalu ingin menggunakan kesadaran Kaisar Agung untuk meningkatkan kultivasi dan kemampuannya, tetapi dia merasa bahwa melakukan hal itu akan meninggalkan bahaya tersembunyi. Dari apa yang terlihat, kesadaran Kaisar Agung adalah racun yang sangat besar. Pada tahap awal, itu akan memperkuat kemampuannya, tetapi pada tahap selanjutnya, itu akan mencegahnya mencapai alam tertinggi dari alam Dao. Saat itu, kesadaran Kaisar Agung menyerang kita dari jaring langit agung, tetapi dia tidak dapat melakukan apapun kepada kita. Apakah dia sengaja meracuni kita? Kinmu menggigil. Namun, dia juga melihat betapa kuatnya jalan Kaisar Pendiri menuju alam Dao. Kaisar Agung tidak mengolah jalan ini dan tidak dapat membentuk buah Dao, tetapi jika Kaisar Pendiri terus mengolah, dia pasti akan mengolah pedang Dao langit yang agung dan membentuk buah Dao. Yang Mulia Surgawi Hao masih tenang. Ketika Kaisar Agung mengungkapkan surga kesadaran agungnya, istana surgawi lainnya muncul di surga surgawinya, dan kultivasinya bangkit kembali. Tak lama kemudian, telah terbentuk sebanyak 33 istana surgawi, yang tidak kalah dengan surga kesadaran agung yang menyeluruh milik Kaisar Agung. Bukan hanya itu saja, senjata suci Yang Mulia Surgawi Yu juga telah mencapai 33 istana surgawi. Kekuatan tempur ketiga raksasa ini begitu kuat sehingga bahkan Great Void pun tidak dapat menahannya. Sebelumnya, kekosongan di sini hanya runtuh, dan kesadaran yang membentuk kekosongan itu tidak teratur. Sekarang, kekosongan itu langsung berubah menjadi kekosongan yang tidak ada. Ekspresi Bai Yujing berubah drastis, dan dia buru-buru mundur sambil membawa lentera. Meskipun Kinmu, yang bersembunyi di antara untaian cahaya,
Tidak terpengaruh oleh kekosongan yang hancur dan akibat dari seni ilahi, dia dapat dengan jelas melihat tanah kekosongan besar ditarik lebih dekat. Itu karena kekosongan telah hancur. Kaisar Agung, Yang Mulia Surgawi Hao, dan senjata suci Yang Mulia Surgawi Yu terlalu kuat, menyebabkan kekosongan yang runtuh hancur total. Di tempat mereka bertarung, sebagian besar kekosongan menghilang. Bukan hanya itu saja, ia juga melihat lorong hampa yang dibangun susah payah oleh bala tentara dewa dan setan surga pun lenyap. Tak lama kemudian, senjata dewa-dewa selatan dan senjata dewa-dewa barat yang digunakan untuk menekan kehancuran kehampaan muncul di depan mata mereka. Tidak hanya itu, Kinmu melihat ke kejauhan dan bahkan melihat senjata suci dewa timur dan pintu masuk ke kekosongan besar. Dia menoleh ke belakang dan melihat senjata suci dewa utara dan tanah kekosongan besar. Sepertiga kekosongan Great Void dihancurkan oleh 3 ahli hebat. Pada saat ini, langit di belakang Yang Mulia Surgawi Hao meledak dengan cahaya warna-warni, dan istana surgawi ke-34 pun muncul. Di daratan luas kekosongan besar, di daratan tak terbatas milik para penguasa penciptaan, para dewa dan iblis dari surga, desa bebas, para dewa dan iblis dari para penguasa penciptaan, dan bahkan para dewa iblis kekosongan besar dan Yudu semua mengangkat kepala mereka untuk melihat ke tempat yang sama. Denyut yang sangat mengerikan datang dari sana. Seolah-olah raksasa penghancur langit dan bumi melepaskan energinya secara sembrono, menghancurkan kekosongan besar dan menghancurkan dunia yang diciptakan oleh para penguasa penciptaan. Kekuatan itu begitu dahsyat dan menakutkan sehingga memenuhi hati mereka dengan rasa takut dan hormat. Mereka bisa merasakan fluktuasi penghancur langit dan bumi yang dengan cepat mendekat dan melonjak menuju tanah kekosongan besar. Kecepatan penyebarannya begitu cepat sehingga membuat mata terbelalak. Bahkan mereka yang berada di alam tahta kaisar pun mengalami perubahan ekspresi yang drastis. Gelombang itu terlalu kuat dan terlalu cepat, melampaui pemahaman mereka. Tidak ada seni ilahi yang dapat mencapai kecepatan seperti itu. Pada kecepatan ini, hanya ada satu kemungkinan, Great Void sedang hancur. Di perkemahan utama surga, di atas tembok kota Isdischen God City, guru surgawi kedua, Men Yumui, mengangkat kepalanya untuk melihat kehampaan di luar surga. Wajahnya pucat, dan seperti para prajurit di bawahnya, hanya ada rasa takut yang tersisa di hatinya. Kebijaksanaan tidak sebanding dengan seni ilahi, kebijaksanaan tidak sebanding dengan seni ilahi, gumamnya. Tiba-tiba, para prajurit sekte barat menjadi gelisah. Men Yumui bergegas untuk menstabilkan moral pasukan. Pada saat itu, ia melihat langit terbelah saat para raksasa menyerbu ke dalam kekosongan besar. Mayat berjalan, dia mayat berjalan di tengah kehampaan yang runtuh. Teriak seseorang dengan heran. Mayat-mayat berjalan itu adalah para ahli penciptaan yang telah meninggal dalam invasi sebelumnya oleh Kaisar Agung. Meskipun mereka telah meninggal, obsesi yang masih ada dalam mayat-mayat mereka memungkinkan mereka untuk terus berjalan di kehampaan yang runtuh, mencari kampung halaman mereka. Namun, mayat-mayat yang berjalan itu tidak dapat memasuki tanah kekosongan besar. Mereka hanya akan berputar-putar lagi, berjalan maju mundur di dalam kehampaan yang runtuh. Dan sekarang, mayat berjalan itu benar-benar telah menyerbu ke tanah kehampaan besar. Raksasa-raksasa yang tak terkalahkan itu turun dari langit dengan membawa api. Mereka menghantam tanah dan meruntuhkan gunung-gunung, menghantam tanah dengan kejam. Mereka tidak bergerak untuk waktu yang lama. Mayat-mayat berjalan ini tersebar di seluruh Great Void. Beberapa telah jatuh ke wilayah surga, sementara yang lain telah jatuh ke wilayah Carefree Village. Setelah beberapa saat, Men Yumui memanggil sekelompok pengintai dan memerintahkan, pergilah ke tempat terdekat di mana mayat berjalan itu jatuh untuk menyelidiki dan melapor kembali kepadaku. Kelompok dewa dan iblis menerima perintah mereka dan segera terbang maju. Sebelum mereka dapat mencapai mayat berjalan yang jatuh, mereka tiba-tiba melihat keempat anggota tubuh mayat berjalan tergeletak di tanah dalam posisi yang aneh. Mereka berjongkok di antara pegunungan, mata mereka pucat, dan mulut mereka terbuka lebar saat mereka mengeluarkan tangisan sedih. Kelompok dewa dan iblis menjadi bingung karena dampak teriakan itu, dan mereka melihat kesadaran tak bertuan yang tak terhitung jumlahnya mengalir keluar dari mulut mayat berjalan seperti air pasang. Itu adalah kesadaran dan dendam dari kehampaan yang runtuh yang tersembunyi di dalam mayat-mayat yang berjalan ini. Para pengintai panik dan buru-buru berbalik untuk melarikan diri. Banyak pengintai yang tidak dapat melarikan diri tepat waktu dan terseret oleh gelombang kesadaran. Seketika, iblis hati yang tak terhitung jumlahnya lahir dan mencabik-cabik mereka. Di sisi lain, anggota badan mayat berjalan itu tergeletak di tanah, dan persendiannya terpelintir. Para pengintai lainnya dengan cepat mengejarnya, dan ada setan hati yang menyeramkan dan menakutkan di mana-mana. Pemandangan ini dapat dilihat di mana saja di Great Void.
Mayat berjalan yang merangkak dengan keempat kakinya itu membawa iblis hati yang tak terhitung jumlahnya saat mereka berlari menuju jalan yang tidak dapat ditembus yang diciptakan oleh para penguasa penciptaan, desa bebas, dan surga. Di langit, mayat para penguasa penciptaan melompat ke dalam kekosongan besar. Mereka menyeret api panjang dan menghantam gunung-gunung dan sungai-sungai. Mereka kemudian membuka mulut dan mengeluarkan teriakan-teriakan sedih. Tanah kekosongan besar bagaikan alam iblis. Dampak yang disebabkan oleh pertempuran antara Kaisar Agung dan Yang Mulia Surgawi Hao belum mencapai kekosongan besar, tetapi dampak yang mereka berikan pada kekosongan besar sudah ada di sana. Qin Fengqing, suara Kaisar pendiri Qin Ye terdengar hingga ke Great Void dan Yudu. Bayi aneh berkepala besar Qin Fengqing mengangkat kepalanya dan menatap pemandangan kacau di Great Void dengan penuh kegembiraan. Suaranya yang kekanak-kanakan bergema di negeri kehampaan besar. Dimanapun aku berada, Yudu ada. Keluhan para penguasa penciptaan dari era primordial adalah makananku yang paling lezat. Pada saat yang sama, Celestial Venerable Su mengangkat tangan kirinya dan menyingkapkan jubah kegelapan di tubuhnya. Tanduk di kepalanya tumbuh lebih besar dan lebih panjang, berubah menjadi dua sungai magma panjang yang menekan sifat iblis dari Great Void. Ketika Qin Fengqing melihat pemandangan ini dari jauh, dia memasukkan ibu jarinya ke dalam mulutnya dan mengisapnya. Mengapa ibu tidak memberiku dua tanduk? Sungguh menakjubkan, wanita ini cantik sekali. Jika aku memukulinya sampai mati, aku akan mencopot tanduknya dan menaruhnya di kepalaku. Dia pasti akan terlihat cantik. Kaisar pendiri mengundang Raja Ilahi Langwo, para pemimpin para ahli penciptaan, 4 guru surgawi agung, dan 4 raja surgawi agung. Ia berkata, rencana saat ini adalah pertama-tama mengecilkan kekuatan kita dan bersiap untuk mundur ke Paramita Void kapan saja. Raja Dewa Langwo bertanya, apa yang dimaksud Kaisar pendiri adalah bahwa kekosongan besar mungkin runtuh. Kaisar pendiri berkata dengan tenang, aku tahu siapa yang bertarung di luar angkasa. Mereka adalah Yang Mulia Surgawi Hao, Kaisar Agung, dan senjata suci Yang Mulia Surgawi Yu. Kaisar Agung akan segera kalah. Ekspresi Raja Dewa Langwo sedikit berubah. Dia bisa merasakan ada 3 praktisi kuat yang bertarung di luar angkasa. Salah satunya adalah Kaisar Agung, yang tidak diragukan lagi. Dia juga bisa merasakan bahwa Kaisar Agung akan kalah. Kaisar Agung adalah sosok yang dia kagumi. Dia tidak pernah terkalahkan di era purba, dan bahkan Kaisar Langit Kuno telah menggunakan beberapa metode licik dalam pertempurannya dengan Kaisar Agung. Dia tidak menyangka Yang Mulia Surgawi Hao memiliki kemampuan mengalahkan Kaisar Agung. Kaisar pendiri melihat jejak ketakutan di hatinya, dan hati daunnya tidak stabil. Dia berkata, Yang Mulia Surgawi Hao adalah lawanku. Aku melihat ini sejak lama selama tahun pertama era Naga Han. Jika Yang Mulia Surgawi Yu adalah orang yang menguasai dunia, aku akan menundukkan kepalaku dan tunduk padanya. Jika itu Yang Mulia Surgawi Hao, aku dapat bersaing dengannya untuk ortodoksi langit dan bumi. Raja Ilahi tidak perlu takut padanya. Apa yang dia kuasai hanyalah lahir 900.000 tahun lebih awal dariku. Raja Dewa Langwo merasa sedikit lega. Kaisar pendiri menyarankan, ketika Yang Mulia Surgawi Hao bertarung dengan Kaisar Agung, reinkarnasi Kaisar Agung di antara 10 Yang Mulia Surgawi tidak akan bisa tinggal diam. Sekarang Yang Mulia Surgawi Hao menekan Kaisar Agung, jika Yang Mulia Surgawi itu bergerak, hasilnya akan menjadi 50-50. Ini mungkin kesempatan untuk memusnahkan 2 musuh yang kuat. Langwo mengangguk, dan mereka berdua pergi berdampingan. Di sisi lain, Yang Mulia Surgawi Su menemui Yang Mulia Surgawi Huo dan berkata, Yang Mulia Surgawi Hao pastilah orang yang menyebabkan kekosongan besar runtuh dalam pertempuran di luar surga. Orang lainnya adalah Kaisar Surgawi atau Kaisar Agung. Meskipun Yang Mulia Surgawi Hao pasti menang, mungkin ada variabel lain. Kita perlu melakukan perjalanan ke sana. Yang Mulia Huo berkata, sekarang adalah waktu terbaik untuk meratakan kekosongan besar. Mengapa kita tidak mengambil kesempatan untuk menghancurkan desa bebas kekhawatiran? Yang Mulia Surgawi Su tersenyum dan berkata, Yang Mulia Surgawi Hao menang, dan akan mudah baginya untuk menghancurkan desa bebas. Tidak perlu terburu-buru. Kedua Yang Mulia Surgawi segera meninggalkan kehampaan besar dan tiba di kehampaan yang runtuh di luar surga. Mayat tak terhitung banyaknya dari para penguasa penciptaan Great Void lolos dari kehampaan yang runtuh. Tubuh mereka kaku saat mereka melompat langsung ke tanah Great Void dan jatuh ke tanah. Tidak heran para ahli penciptaan ini punah. Yang Mulia Huo menggelengkan kepalanya dan berkata, mereka memiliki kekuatan besar dan dapat menghancurkan alam surga dan bumi tanpa izin. Bahkan setelah kematian, mereka tidak berhenti. Mereka tidak berperi kemanusiaan. Tiba-tiba, ekspresi kedua Yang Mulia Surgawi berubah.
Mereka merasakan bahwa Yang Mulia Surgawi Hao dan senjata ilahi Yang Mulia Surgawi Yu memiliki istana surgawi lain. Istana Surgawi ke-35. Yang Mulia Surgawi Hao benar-benar penguasa bijak yang tak tertandingi. Yang Mulia Huo bergumam, itulah sebabnya aku membantunya dengan sepenuh hati. Sayang sekali Yang Mulia Yun, Yang Mulia Yue, dan yang lainnya tidak memahami niat baikku. Hanya dengan mengandalkan penguasa yang bijaksana seperti itu, umat manusia dapat bertahan hidup di dunia ini. Dia menggelengkan kepalanya. Tatapan mata Yang Mulia Su tertuju padanya. Yang Mulia Huo, kau memberikan teknikmu kepada Yang Mulia Hao. Kalau tidak, dia tidak akan begitu kuat dan mengolah istana surgawi ke-35 secepat ini. Yang Mulia Surgawi Huo berkata dengan serius, dia memintaku untuk itu, tapi aku tidak bisa tidak memberikannya. Yang Mulia Su menghela napas. Kau cukup setia padanya. Kedua Celestial Venerable bergegas menuju medan perang bersama-sama, hanya untuk melihat kekosongan itu runtuh dan menyusut. Para prajurit yang menjaga lorong kekosongan itu terpaksa mundur ke Great Void. Ada cukup banyak dewa dan iblis yang ditempatkan di sini. Langit telah membangun banyak kota dewa di sini, dan pada saat ini, bahkan kota dewa pun runtuh, hancur menjadi debu. Ribuan prajurit dewa dan iblis berlari kencang menuju tanah kekosongan besar. Orang-orang terperangkap oleh kehampaan yang musnah, dan tubuh mereka tiba-tiba meledak menjadi bubuk halus. Setelah itu, bahkan bubuknya pun tidak dapat ditemukan. Mereka masih melawan dan mencoba mengendalikan senjata suci Dewa Barat untuk menahan dampak seni suci dari kehampaan yang runtuh, tetapi mereka sama sekali tidak dapat menghalanginya. Jenderal utama yang menjaga tempat ini melihat bahwa situasinya tidak baik dan segera melarikan diri dengan senjata suci Dewa Barat. Dewa-dewa yang tak terhitung jumlahnya dari surga surgawi mencoba mengejar senjata suci ini dan menaikinya, tetapi mereka dibombardir oleh banyak dewa dan iblis di senjata suci tersebut, yang mengakibatkan banyak korban. Kedua Yang Mulia Surgawi datang ke sini dan menggelengkan kepala. Yang Mulia Surgawi Huo hendak memblokir akibat dari seni ilahi Yang Mulia Surgawi Hao dan Kaisar Agung untuk mereka ketika dia melihat Kaisar Pendiri dan Raja Ilahi Lang Wo terbang mendekat. Dia tercengang, tetapi dia tidak menyelamatkan para prajurit dari surga. Kekosongan itu runtuh. Meskipun kuat, itu tidak dapat melukai karakter tingkat pemuja surgawi seperti mereka. Kaisar Pendiri dan Lang Wo juga memperhatikan mereka dan melambat. Keempatnya saling waspada dan tidak bergerak. Sebaliknya, mereka melihat pertempuran antara Kaisar Agung dan Yang Mulia Surgawi Hao. Keempatnya melihat seutas tali yang terus bergerak di dalam kehampaan yang runtuh. Namun, perhatian mereka saat ini terfokus pada pertempuran yang belum pernah terjadi sebelumnya ini, jadi mereka tidak terlalu memperhatikan tali itu. Pada saat itu, Kaisar Agung, eksistensi terkuat di era purba, mengalami pukulan telak. Surga kesadaran agungnya yang belum lengkap tidak lagi tak terkalahkan melawan Yang Mulia Surgawi Hao dan senjata suci Yang Mulia Surgawi Yu. Alam Dao masih merupakan jalan kecil, dan tidak dapat dibandingkan dengan istana surgawi dan surga surgawi, kata Yang Mulia Surgawi Huo dengan acuh tak acuh. Kaisar Pendiri mendengarnya dan tersenyum. Kehalusan Kaisar Agung tidak bagus, tetapi itu tidak berarti sistem alam Dao tidak bagus. Aku tidak salah, Yang Mulia Su berkata dengan acuh tak acuh, hanya sedikit orang yang dapat berkultivasi ke alam Dao. Sistem alam Dao tidak dapat memberi manfaat bagi semua makhluk hidup. Harta karun ilahi dan istana surgawi adalah sistem yang memberi manfaat bagi semua makhluk hidup. Kaisar Pendiri berkata dengan santai, itulah sebabnya aku kalah dengan Yang Mulia Surgawi Yu. Namun, aku adalah pelopor alam Dao, sementara Yang Mulia Surgawi Hao hanya belajar dari Yang Mulia Surgawi Yu. Itulah sebabnya dia kalah denganku. Ledakan. Dalam kehampaan, cahaya yang tak tertandingi bersinar terang. Celestial Venerable Hao dan Celestial Venerable Yu, senjata suci, yang satu menggunakan Chonateki sementara yang lain menggunakan Great Dao dari Ruins of En. Mereka menyerang dari kedua sisi, menembus dada Grand Emperor dan bahkan membuat lubang besar di belakang kepalanya. Kaisar Agung berlutut, kesadarannya sulit dihancurkan, tetapi ketika dia bertemu dengan Dao Agung dari reruntuhan akhir, dia tidak dapat menahan tekanan semacam itu. Hanya satu dari 3 Raja Dewa Agung di era purba yang telah mati sepenuhnya, dan itu adalah Raja Dewa Matahari Bo. Dia telah mati di bawah seni ilahi reruntuhan akhir milik saudara perempuan permaisuri surgawi. Selain seni ilahi yang tidak berubah, seni ilahi reruntuhan akhir juga merupakan musuh bebuyutan Kaisar Agung. Namun, seni ilahi itu tidak sejelas seni ilahi yang tidak berubah. Seni ilahi reruntuhan akhir membutuhkan wilayah dan kekuatan sihir yang kuat untuk mendukungnya, sedangkan seni ilahi yang tidak berubah menyegel kesadaran secara langsung, mencegahnya berubah. Yang Mulia Surgawi Hao dan senjata suci Yang Mulia Surgawi Yu mengapitnya.
Yang satu menekannya dengan ki surga, sementara yang lain melenyapkannya dengan seni suci reruntuhan akhir. Pada saat yang sama, mereka menyerang Kaisar Agung yang berlutut. Serangan ini dapat membunuh Kaisar Agung yang tak terkalahkan. Tepat saat Kaisar Besar hendak mati karena kekuatan serangan ini, sesosok tubuh mungil lain tiba-tiba menyerbu dengan kecepatan kilat, menuju tepat ke bagian belakang kepala Yang Mulia Surgawi Hao. Dibandingkan dengan tubuh besar Kaisar Agung dan senjata suci Yang Mulia Surgawi Yu, sosok kecil ini bagaikan setitik debu, tak berarti. Meskipun angka ini kecil, daya yang dipancarkannya tidak ada bandingannya. Kekuatan senjata suci Celestial Venerable Yu bisa dikatakan tak tertandingi di dunia. Mudah baginya untuk menghancurkan eksistensi di alam tahta Kaisar hanya dengan kekuatannya. Namun, ketika sosok mungil ini bergerak, kekuatan yang melonjak itu tidak lebih lemah dari senjata suci Celestial Venerable Yu. Bahkan lebih kuat. Yang Mulia Surgawi Hao tersenyum, seolah-olah dia sudah menduga hal ini. Seni ilahi yang menyerang Kaisar Agung dengan mudah mengubah arah untuk menghadapi sosok mungil itu. Kami berdua adalah Celestial Venerable, dan kami berdua telah menyembunyikan kemampuan kami. Kaisar Agung, saatnya untuk melihat siapa yang lebih baik dalam sejuta tahun terakhir. Kekuatan sihirnya melonjak, dan satu ki bawaannya mengendalikan 10.000 jalur. Dao Agung dan kekuatan sihir yang dikumpulkan dari 35 istana surgawi sudah tak terkalahkan. Sosok mungil itu awalnya menyembunyikan penampilan aslinya dan menggunakan cahaya ilahi untuk menutupi wajahnya agar tidak dapat melihat asal-usulnya. Namun, di bawah serangan roda surgawi 10.000 dao milik Yang Mulia Hao, cahaya ilahi pelindungnya hancur. Yang Mulia Surgawi Hao tertegun saat melihat wajahnya. Apa yang dilihatnya sebenarnya adalah wajah Nyonya Yuanmu. Sial, itu seni ilahi kesadaran yang menutupi kesadaranku. Yang Mulia Surgawi Hao berteriak, hancurkan. Pada saat yang sama, Kaisar Agung tertawa terbahak-bahak. Istana-istana surgawi di belakangnya meluas, dan istana-istana surgawi baru terus bermunculan. Yang Mulia Surgawi Hao sedang menunggu kesempatan ini untuk melukai Kaisar Agung yang bersembunyi di antara 10 Yang Mulia Surgawi. Kaisar Agung juga sedang menunggu kesempatan ini. Nyonya Surgawi Qiang menggunakan kemunculan Nyonya Yuanmu untuk mengganggu kesadaran Yang Mulia Surgawi Hao, memberinya kesempatan untuk menyerang Yang Mulia Surgawi Hao. Selalu ada seseorang yang lebih kuat di antara yang kuat, dan selalu ada seseorang yang lebih kuat. Dia meminjam Nyonya Surgawi Seng Qiang untuk bersembunyi di kamar selir Kaisar Surgawi dan berinteraksi dengan Yang Mulia Surgawi lainnya, jadi dia mengenal semua orang dengan sangat baik. Sebagai kesadaran nomor 1, kesadaran Kaisar Agung yang kuat memungkinkan dia untuk dengan mudah memahami kelemahan setiap orang, dan dia telah lama mengetahui kelemahan Yang Mulia Surgawi Hao. Yang Mulia Surgawi Hao mencintai ibunya. Inilah kelemahan Yang Mulia Surgawi Hao. Nyonya Surgawi Qiang menggunakan kesadarannya untuk mengganggu Yang Mulia Surgawi Hao, membuatnya mengira dia adalah Nyonya Yuanmu, memberinya kesempatan. Sementara itu, di belakang kepala Kaisar Agung terdapat istana surgawi yang membentuk langit-langit. Meskipun jumlah istana surgawi tidak sebanyak milik Yang Mulia Hao, masih ada sekitar 30 istana surgawi. Hal ini membuat Kaisar Agung, yang tampak seperti akan mati, langsung terlihat bersemangat. Ledakan. Telapak tangan senjata suci Celestial Venerable Yu menutupi kepala Kaisar Agung, berubah menjadi jurang besar yang menelan kepala tersebut. Kaisar Agung bahkan tidak repot-repot membela diri. Dia meninju ke 35 istana surgawi milik Yang Mulia Surgawi Hao, dan surga kesadaran agungnya meledak di langit surgawi, melemparkan roh primordial milik Yang Mulia Surgawi Hao ke dalamnya. Serangan lainnya menembus punggung Yang Mulia Surgawi Hao dan menghancurkan jantungnya. Pada saat yang sama, serangan Yang Mulia Surgawi Hao mendarat di tubuh Nona Surgawi Qiang. Dia tidak menghindar dan menerima serangan itu secara langsung. Semua tulangnya hancur, dan dia terlempar mundur. Seni kesadaran ilahi milik Nyonya Surgawi Qiang menusuk ke dalam otak Yang Mulia Surgawi Hao, lalu meledak. Di sisi lain, terdengar suara retakan keras. Seni ilahi jurang reruntuhan besar milik senjata suci Celestial Venerable Yu telah dengan paksa memutar kepala Kaisar Agung dan menelannya. Kaisar Agung tidak memiliki kepala, tetapi dia tampak tidak terpengaruh. Dia mengulurkan tangannya untuk meraih roh primordial Yang Mulia Surgawi Hao yang telah jatuh ke surga kesadaran agung yang menyeluruh. Senjata suci Celestial Venerable Yu mengeluarkan roda surgawi 10.000 dari jurang dan mengayunkannya ke bawah. Kaisar Agung baru saja meraih roh primordial Celestial Venerable Hao ketika lengannya terputus. Pada saat itu, kesadaran Dewi Qiang meledak dan melesat ke jantung senjata suci di alis Yang Mulia Yu. Tangan yang sedang menebas tubuh jasmani Kaisar Agung berhenti. Dengan bunyi krek yang keras,
satu-satunya tangan Kaisar Agung berhasil menembus dada senjata suci yang mulia surgawi Yu. Istana surgawi di belakang mereka berempat meledak, dan bangunan yang tak terhitung jumlahnya di istana surgawi runtuh. Cahaya ilahi yang menyilaukan meliputi radius 100.000 mil, dan bahkan Qin Mu dan Bai Yujing hanya bisa melihat bayangan yang berkedip-kedip dalam cahaya. Mereka bangkit dan jatuh seperti elang, berubah dengan kecepatan kilat, tetapi mereka tidak dapat melihat apa yang terjadi di dalam. Mata Dewa Ketiga. Qin Mu segera membuka mata vertikal di tengah alisnya dan mengerahkan seluruh tenaganya untuk mengeksekusi mata ini untuk melihat pusat cahaya ilahi. Dia begitu bersemangat hingga seluruh tubuhnya gemetar, dan tinjunya terkepal erat. Bai Yujing tidak dapat melihat detail dalam cahaya dan berhenti menonton pertempuran. Dia dengan hati-hati mengendalikan lentera untuk mengendalikan untaian cahaya. Ketika dia melihat Qin Mu seperti ini, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya dan berpikir dalam hati, mengapa Yang Mulia Surgawi Mu begitu penasaran. Dia seperti ngengat yang terbang ke dalam api. Tidak, dia seperti rusa roe konyol di salju. Dia akan mati karena penasaran cepat atau lambat. Dia memutuskan untuk menceritakan kelemahan ini kepadanya setelah Qin Mu memuaskan rasa ingin tahunya. Ketika Bai Yujing memikirkan hal ini, dia tiba-tiba tercengang. Yang Mulia Surgawi Mu jelas-jelas musuhku, jadi mengapa aku harus memberitahu musuhku kelemahannya? Bukankah lebih baik bagiku jika dia mati? Dia kebingungan. Ini hanya bisa berarti bahwa posisinya perlahan berubah. Di masa lalu, dia memperlakukan dirinya sebagai penguasa surga dan memikirkan segalanya untuk surga. Meskipun dia adalah musuh bebuyutan Dewa Hitam dan Putra Surga Yin, dia tidak pernah berpikir untuk mengkhianati surga. Semenjak dia bertemu Qin Mu, dia ingin membunuhnya lebih dari sekali, tetapi dia tidak pernah bertindak. Namun, sejak dia mengetahui tentang pertarungan antara Yang Mulia Surgawi Huo dan Qin Mu serta berlari ke surga selatan, dia perlahan-lahan memahami Qin Mu. Karena pemahamannya, dia tanpa sadar berdiri di pihak Qin Mu. Mengenai langit selatan milik Yang Mulia Huo dan kedamaian abadi milik Qin Mu, dia tidak pernah membuat penilaian tentang siapa yang benar dan siapa yang salah. Namun, dalam hatinya, dia telah lama membuat penilaian. Dia tidak mengira dirinya adalah reinkarnasi jiwa Dewa Selatan, tetapi dia selalu menyadari dirinya sebagai manusia. Dia berdiri di pihak umat manusia dan memutuskan untuk berdiri di pihak Qin Mu. Ketika dia memahami semua ini, dia tiba-tiba merasa lega dan tersenyum. Sebagai seorang guru surgawi, dia adalah guru surgawi bagi umat manusia, bukan guru surgawi bagi alam surga. Qin Mu membuka mata vertikal di tengah alisnya dan akhirnya menangkap perubahan di tengah cahaya. Bersama dengan senar sitar celestial Venerable Yue, banyak Qin Mu kecil bekerja keras di alam mimpi untuk memecah suara Dao dan menyempurnakan ki surga pertama untuk memecah rune Taichu Dao. Jika dia bisa memecahkan rune Dao Agung Tai di kulit telur, itu sama saja dengan dia memperoleh setengah dari Dao Agung Tai. Bahkan Dao Kaisar Surgawi mungkin tidak lebih unggul darinya. Tidak hanya itu, istana surgawi praselestialnya juga tumbuh dengan cepat dan mulai terbentuk. Bangunan dan paviliun menjulang dari tanah, dan batu bata serta pilar batu yang tak terhitung jumlahnya berputar-putar di udara. Istana dan kuil ilahi mulai terbentuk secara otomatis. Selanjutnya, karena pertempuran antara Kaisar Agung dan Yang Mulia Surgawi Hao, istana surgawi kesadaran menjadi lebih lengkap dan luar biasa. Tak seorang pun berani mengatakan apapun tentang pertempuran antara Kaisar Agung dan Yang Mulia Surgawi Hao, tetapi Qin Mu pastinya adalah orang yang menerima manfaat paling banyak. Saat dia melihat pemandangan di bawah cahaya, beberapa sosok lagi tiba-tiba muncul. Qin Mu melihat cahaya pedang yang memenuhi langit dan bumi dalam sekejap. Dia melihat api suci tak terbatas yang membakar segalanya. Dia melihat Lang Wo yang dingin dan tanpa emosi serta Celestial Venerable Su yang diselimuti kegelapan dan lahar. Pedang Kaisar Pendiri menusuk Yang Mulia Surgawi Hao, dan 34 surga di alam pedang meledak. Cahaya pedang itu sangat dingin, hampir mencabik-cabik Yang Mulia Surgawi Hao. Celestial Venerable Huo menyerang Founding Emperor, dan wilayah api yang belum pernah terjadi sebelumnya bahkan lebih mengerikan daripada tempat kelahiran Dewa Selatan. Bahkan pedang Carefree pun meleleh, dan logam suci cair menetes terus-menerus. Bahkan tubuh jasmani Sang Kaisar Pendiri, roh primordial, dan bahkan istana pedang surgawi Sang Kaisar Pendiri pun terbakar oleh amarahnya yang tak tertandingi. Raja Dewa Lang Wo menyerang Kaisar Agung, sementara Yang Mulia Su menyerang Nyonya Surgawi Qiang. Namun, mereka terlalu dekat dan merupakan musuh, jadi mereka menyerang pada saat yang sama. Kedua gadis itu terkena serangan hampir bersamaan, mengenai Nyonya Surgawi Qiang dan Kaisar Besar secara bersamaan. Celestial Venerable Hao terluka parah,
dan ia berusaha sekuat tenaga untuk melarikan diri dari pedang Kaisar Pendiri. Ia terbang ke tubuh senjata suci Celestial Venerable Yu, tetapi Kaisar Agung berlengan satu itu menahan semua jenis serangan dan bergegas mendekat, menghancurkan senjata suci Celestial Venerable Yu menjadi berkeping-keping dengan lengannya yang tersisa. Di antara untaian cahaya, Qin Mu tercengang saat dia bertepuk tangan dan bersorak. Ada begitu banyak perubahan dalam waktu yang singkat ini yang membuat orang terpesona. Perubahan dalam semua jenis seni ilahi sungguh menakjubkan. Namun, melodi sitar ini lambat laun menjadi kacau. Qin Mu mendesah kasihan. Para makhluk tingkat yang mulia surgawi bertarung secara kacau, dan seni ilahi mereka berfluktuasi saat menyerang senar sitar yang mulia surgawi Yue, menyebabkan musik menjadi kacau. Dalam pertempuran antara Kaisar Agung dan Yang Mulia Surgawi Hao, seni ilahi kesadaran dan kibawaan keduanya berasal dari Dao Agung awal mutlak. Meskipun ada Dao Agung reruntuhan akhir yang ikut campur tangannya lebih kecil, tetapi sekarang sudah terlalu banyak campur tangan. Sekarang alunannya sudah kacau, sudah sangat sulit membedakan alunan mana kibawaan, mana Dao Pedang, dan mana Dao Indra Ilahi. Namun, Qin Mu sudah sangat senang. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Pertempuran antara 8 yang mulia surgawi memaksa kita untuk pergi. Suara Bai Yujing yang jengkel terdengar. Qin Mu segera berkata, lihat lagi. Lihat kepalamu yang besar. Bai Yujing sangat marah dan memarahi, pulanglah dan temui saudaramu Qin Fengqing. Tali penguasa bulan bahkan tidak dapat menahan 8 yang mulia surgawi. Jika kamu tidak pergi sekarang, kamu akan mati di sini. Qin Mu buru-buru membubarkan mimpinya dan memasuki jalan setapak. Dia melihat ke kiri dan ke kanan dan melihat fluktuasi untaian cahaya menjadi lebih cepat. Fluktuasi untaian cahaya juga menjadi lebih intens. Memang seperti yang dikatakan Bai Yujing, untaian cahaya tidak bisa lagi bertahan. Bai Yujing menarik kembali tali cahaya itu, dan tali cahaya yang diperpendek itu bergetar terus-menerus. Dia menghindari gempa susulan yang mengerikan itu dan bergegas menuju tanah kekosongan besar. Qin Mu memandang Lan Yutian dan melihat si gendut kecil masih memasuki jalan setapak, memahami sesuatu. Dia melihat ke bawah dan melihat bahwa lebih dari separuh kehampaan yang runtuh telah hancur. Banyak dewa dari surga melarikan diri dengan panik menuju tanah kehampaan besar. Kapal-kapal terbang itu terbang dengan cepat, dan kereta-kereta perang melaju dengan panik. Dalam perjalanan, mereka bahkan menghancurkan banyak orang mereka sendiri. Selain itu, ada juga dewa dan iblis yang mengendarai senjata dewa-dewa utara dan senjata dewa-dewa barat. Mereka bergegas maju di sepanjang lorong hampa, dan para prajurit yang tidak dapat menghindar tepat waktu dihancurkan sampai mati oleh kedua senjata dewa itu. Ketika bencana melanda, para dewa dan setan yang berada di atas sana sebenarnya mirip dengan manusia biasa. Qin Mu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengejek. Sungguh menggelikan bahwa kalian semua masih berpikir kalian hebat dan sombong. Tiba-tiba, untaian cahaya itu terurai dan berubah menjadi lentera di tangan Bai Yujing. Ia membawa lentera itu, dan cahayanya menyinari mereka bertiga saat mereka bergegas maju. Mereka semakin dekat ke tanah kekosongan besar. Fluktuasinya tidak terlalu kuat, tetapi yang benar-benar menakutkan adalah kehancuran yang terjadi. Kekosongan itu musnah, dan energi yang meledak sangat mengerikan. Tanpa lentera, bahkan Bai Yujing tidak akan bisa bertahan lama. Akhirnya, Bai Yujing membawa mereka ke tanah kekosongan besar dan terbang turun dari langit. Tanah void besar mungkin juga runtuh. Mari kita pergi ke jembatan void terlebih dahulu, kata Qin Mu dengan sungguh-sungguh. Pada saat ini, mereka melihat banyak mayat berjalan melompat turun dari luar angkasa. Mereka berubah menjadi api yang berkobar di udara dan jatuh ke dalam Great Void. Mayat-mayat berjalan ini mengandung banyak kesadaran dari kehampaan yang runtuh. Qin Mu tertegun. Ledakan. Langit bergetar hebat, dan sebuah benda seukuran planet jatuh dari langit tanah kekosongan besar. Tatapan mata Qin Mu tajam, dan dia tidak bisa menahan rasa terkejutnya. Kepala senjata Dewa Celestial Venerable Yu. Tunggu sebentar, orang itu adalah Celestial Venerable Hao. Dia melihat Yang Mulia Surgawi Hao tergeletak di ujung hidung senjata suci Yang Mulia Surgawi Yu. Ledakan keras lainnya terdengar. Yang Mulia Surgawi Huo dan Kaisar Pendiri sama-sama terluka saat mereka pergi. Yang Mulia Surgawi Su dan Raja Ilahi Lang Wu juga menderita luka berat saat mereka melarikan diri. Namun, mereka tidak melihat Kaisar Agung dan Nyonya Surgawi Qiang. Qin Mu tertegun dan tiba-tiba menjadi bersemangat. Tuan Bai Tian, aku punya ide yang berani. Jangan pernah pikirkan itu. Bai Yujing menolaknya. Qin Mu tampaknya tidak mendengarnya dan terus berkata dengan penuh semangat, ayo kita kejar Yang Mulia Surgawi Hao. Kita akan membunuhnya saat dia sakit.
Bai Yujing tersentak kaget. Dia sangat memahami karakter Qin Mu, jadi dia menolaknya sebelum dia bisa mengatakan apapun. Dia tidak menyangka Qin Mu begitu menakutkan saat mengatakan ide itu. Siapa yang mengikuti kita? Pengkhianat. Dia tidak bisa menahan amarahnya, tetapi hatinya mulai tergerak. Sekarang Yang Mulia Surgawi Hao terluka parah, dan senjata suci Yang Mulia Surgawi Yu hanya memiliki kepalanya. Yang Mulia Surgawi Hao tidak bisa bergerak. Sekarang adalah waktu terbaik untuk menyingkirkannya. Bukan hanya Yang Mulia Surgawi Hao, tetapi juga kesempatan untuk menyingkirkan Kaisar Agung dan Nyonya Surgawi Qiang. Jika dia bisa menemukan mereka dan membunuh Yang Mulia Surgawi Hao dan Kaisar Agung. Jantungnya berdebar kencang. Godaan ini terlalu besar. Meskipun dia adalah penguasa surga, dia tidak dapat menahan godaan ini. Menyingkirkan yang terkuat di era purba dan yang terkuat di era saat ini sekaligus. Dia sepertinya mendengar pikirannya sendiri, tetapi dia langsung bereaksi. Itu adalah bisikan Qin Mu di telinganya. Bai Yujing mendorong Qin Mu ke samping dan berkata, "Aku adalah seorang guru surgawi dari surga surgawi, jadi aku tidak bisa melakukan seperti yang kau lakukan. Namun, sebagai seorang guru surgawi dari surga surgawi, aku harus memperlakukan Yang Mulia Surgawi Hao sebagai tanggung jawabku dan tidak membiarkannya dalam bahaya." Dia berkata dengan acuh tak acuh, "Namun, jika ada yang membunuh Yang Mulia Surgawi Hao sebelum aku hanya bisa menangis terseduh-seduh." Qin Mu tertawa keras. Bai Yujing memutar matanya ke arahnya, merasa marah dan geli di saat yang bersamaan. "Jangan senang terlalu cepat, aku tidak akan bekerja denganmu, kepala senjata suci Celestial Venerable Yu ada di sana, ayo kita pergi ke sana." Lan Yutian masih memahami Dao. Qin Mu membuka pintu lentera dan memasukkannya ke dalam lentera, memungkinkannya untuk memahami. Meskipun bakat Lan Yutian tidak buruk, kemampuannya terlalu lemah untuk digunakan dalam mengejar Yang Mulia Surgawi Hao. Bai Yujing menggelengkan kepalanya. "Kita tidak bisa menggunakan lentera. Jika seseorang melihat kita, mereka pasti akan menebak identitas kita." Qin Mu memikirkannya dan menyimpan lentera itu. Lentera itu milik Yang Mulia Surgawi Yue, dan dia pernah bepergian dengan lentera itu. Selain itu, Bai Yujing banyak berhubungan dengan Yang Mulia Surgawi Yue. Yang Mulia Surgawi Huo dan Putra Langit Yin tahu bahwa Bai Yujing adalah murid Yang Mulia Surgawi Yue dan reinkarnasi dari jiwa Dewa Selatan. Lentera itu memang dapat menyingkapkan identitas mereka. Di perkemahan utama surga, Yang Mulia Huo dan Yang Mulia Su turun hampir bersamaan. Mereka mendarat di tanah dan terhuyung-huyung. Yang Mulia Surgawi Huo mendengus dan menoleh untuk menekan mulutnya, menelan kembali darah yang mengalir ke tenggorokannya. Roda-roda api di belakang kepalanya sudah compang-camping dan hampir padam. Puluhan luka pedang juga muncul di tubuhnya, yang ditinggalkan oleh Kaisar Pendiri. Selain luka yang ditinggalkan oleh Kaisar Pendiri, ia juga memiliki luka yang ditinggalkan oleh kesadarannya. Itu adalah luka yang ditinggalkan oleh Kaisar Agung. Luka-luka ini tampak seperti luka luar, tetapi luka dalam bahkan lebih parah. Di dalam tubuh Yang Mulia Surgawi Huo, di harta karun ilahi dan istana surgawinya, cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya mengamuk, disertai dengan langit kesadaran yang menyeluruh. Yang Mulia Huo segera berjalan ke aula dan mengangkat tangannya untuk membunyikan lonceng. Seketika, para dayang istana datang. Yang Mulia Huo memerintahkan, "Undang Dewa Merah." Tidak lama kemudian, Dewa Merah Qi Xiaoyu datang ke aula dan memberi hormat kepada Yang Mulia Surgawi Huo. Yang Mulia Surgawi Huo menahan luka-lukanya dan berkata, "Meskipun kehancuran kehampaan akan memengaruhi tempat ini, itu tidak akan menghancurkan kehampaan besar. Kau tidak perlu khawatir." Dewa Merah, Yang Mulia Surgawi Hao bertarung dengan Kaisar Agung dan terluka parah. Dia jatuh ke kehampaan besar. Jangan membuat keributan dan bawa beberapa ahli untuk menemukan Yang Mulia Surgawi Hao. Ini adalah waktu terbaik bagimu untuk memberikan kontribusi. Dewa Merah Qi Xiaoyu tercengang. Dia membungkuk untuk menerima perintah dan berencana untuk pergi mencari ahli. "Tunggu." Yang Mulia Surgawi Huo memanggilnya. Qi Xiaoyu berhenti dan menatap Yang Mulia Surgawi Huo dengan ragu. Yang Mulia Surgawi Huo berdiri dan berjalan dengan goyah. Setelah beberapa saat, dia mengambil keputusan dan berkata dengan suara rendah, "Dewa Merah, jika luka Yang Mulia Surgawi Hao terlalu parah, maka..." Dia mengangkat telapak tangannya dan mengarahkannya ke bawah. "Apakah kamu mengerti?" Hati Dewa Merah Qi Xiaoyu bergetar, dan dia mengangguk dengan sungguh-sungguh. "Cepat pergi." Yang Mulia Surgawi Huo melambaikan tangannya. Di aula lain, Yang Mulia Surgawi Su juga menahan luka-lukanya dan memerintahkan Raja Surgawi kepercayaannya, penguasa Surgawi Si Muhong, untuk berkata, "Yang Mulia Surgawi Hao terluka parah oleh pengkhianat Kaisar Agung."
Kita tidak tahu apakah dia masih hidup atau sudah meninggal. Penguasa surgawi, bawa beberapa ajudan kepercayaanmu dan jangan membuat keributan. Pergi cari Yang Mulia Surgawi Hao. Dewa surgawi Mu Hong adalah pria yang tampan, tetapi auranya sedikit menyeramkan. Yang Mulia Surgawi, saya memimpin pasukan ke medan perang. Saya akan menyerahkan ini kepada Meng Yumui dan Guru Surgawi Meng. Yang Mulia Su memandangnya dan berkata dengan tenang, Meng Yumui mungkin pintar, tetapi dia memiliki banyak keegoisan. Dia tidak semurni dirimu. Silakan, tunggu sebentar. Dia menatap Dewa Langit Si. Jika Dewa Langit Hao terluka parah dan tidak dapat diobati, Anda seharusnya tahu apa yang harus dilakukan, bukan? Si Tianjun tercengang dan berkata sambil tersenyum, Yang Mulia Surgawi, Anda seharusnya sudah melakukannya sejak lama. Saya akan pergi dan menyelesaikan masalah besar ini. Saya tidak akan mengecewakan Anda, Yang Mulia Surgawi. Yang Mulia Su menghela napas lega dan berkata dengan suara rendah, seharusnya ada cukup banyak orang yang mencari Yang Mulia Hao sekarang, kan? Selain Yang Mulia Huo dan aku khawatir Yang Mulia Qin dari Kaisar Pendiri dan Raja Ilahi Ciptaan yang disebut Lang Wo juga akan mengirimkan prajurit elit mereka untuk mengambil kesempatan ini untuk membunuh Yang Mulia Hao. Namun, ini memang saat terbaik untuk membunuh Yang Mulia Hao. Seperti yang diharapkannya, Yan Yunxi menerima perintah Kaisar Pendiri dan segera memanggil Lu Zeng, si keledai, untuk berangkat. Pada saat ini, sejumlah tua-tua master penciptaan meraung dan menyerbu ke segala arah. Yan Yunxi mengalihkan pandangannya dan melihat seekor banteng tua berlari mendekat. Guru Surgawi bela diri Zhou Cha duduk di punggung banteng itu dan berkata dengan sungguh-sungguh, Guru Surgawi Zizi, biarkan aku membantumu. Yan Yunxi sedikit tidak senang ketika dia melihat seekor harimau hitam berlari mendekat. Si penebang kayu suci duduk di punggung harimau itu dan berkata, aku juga akan membantu. Pandangan Yan Yunxi menjelajahi mereka. Salah satu dari mereka sangat berani, sementara yang lain sangat cerdas. Mereka berdua adalah orang-orang yang disukainya, tetapi mereka tidak sempurna. Hanya Jiang Baigui, dia menggelengkan kepalanya. Bai Yujing dan Qin Mu bergegas menuju tempat di mana kepala senjata suci Celestial Venerable Yu jatuh. Mereka berdua mencari-cari, dan Bai Yujing memeriksa teknik dan seni suci yang telah digunakannya untuk bepergian. Dia bertanya, apakah Master Yue tidak mengajarimu seni ruang? Qin Mu menggelengkan kepalanya. Setiap kali aku pergi menemuinya, aku tidak melihatnya. Dia selalu bersembunyi di balik layar. Apa kau pernah melihatnya? Bai Yujing juga menggelengkan kepalanya. Aku ingin melihatnya, tetapi aku tidak berani. Dia terluka oleh Yang Mulia Surgawi Huo. Qin Mu teringat bagaimana dia membantu Yang Mulia Surgawi Yue memasuki jalan tersebut dalam mimpinya dan berkata, dia dirusak oleh Yang Mulia Surgawi Huo. Bai Yujing terdiam. Tiba-tiba, mereka berdua berhenti dan melihat dunia aneh di depan mereka yang bagaikan mimpi buruk. Ada setan di dalam hati mereka yang terpelintir di mana-mana. Setan-setan ini memiliki berbagai bentuk dan ukuran dan merupakan ketakutan di hati para dewa dan setan. Tanah kekosongan besar awalnya memiliki setan hati, tetapi mereka aneh. Mereka bukanlah setan hati orang-orang yang datang ke tanah kekosongan besar, tetapi setan hati para penguasa penciptaan di masa lalu. Para iblis ini datang dari pertempuran ketika Kaisar Agung menyerang kekosongan besar. Alam kesadaran tertinggi Kaisar Agung dihancurkan oleh Yun, Ling, dan Yue, dan dia meninggal di benua teratai. Tanah kekosongan besar runtuh. Pada saat itu, para ahli penciptaan mencoba mengembalikan tanah kekosongan besar ke keadaan semula, tetapi mereka tidak berhasil. Visualisasi mereka mengubah tanah kekosongan besar menjadi tempat yang akan selalu kembali ke keadaan semula tidak peduli seberapa banyak tempat itu dihancurkan. Bahkan jika iblis hati terbunuh, mereka akan muncul kembali. Para penguasa penciptaan tidak dapat bertahan hidup di sini, jadi mereka ingin bermigrasi ke Paramita Void. Setan hati kini datang dari kehampaan yang runtuh dan berbeda dari setan hati asli dari kehampaan besar. Boom, boom, boom. Mayat raksasa seorang ahli penciptaan merangkak keluar dari pegunungan dengan keempat anggota tubuhnya. Ia menginjak bebatuan gunung, membuat bebatuan itu berterbangan. Setan hati yang tak terhitung jumlahnya mengelilingi mayat raksasa itu. Kekosongan telah hancur, dan tanah kekosongan besar telah berubah lagi. Ekspresi Qin Mu muram. Kekosongan besar bahkan lebih berbahaya dari sebelumnya. Mayat berjalan itu meraung, dan semua iblis di dalam hatinya menatap Qin Mu dan Bai Yujing. Bai Yujing melihat setan-setan hati yang menerkam, dan bahkan dia sedikit khawatir. Dia buru-buru berkata, ada terlalu banyak kesadaran kacau di kekosongan besar, yang menyebabkan mayat-mayat berjalan ini bermutasi.
Tubuh-tubuh mayat-mayat berjalan ini dipenuhi dengan kesadaran kacau dan sifat iblis, menjadi penguasa setan-setan hati ini. Ada banyak setan hati, dan di antara mereka, ada mayat berjalan besar yang bergemuruh ke arah mereka. Saat Bai Yujing memimpin pasukan menuju negeri kehampaan besar, dia telah berhadapan dengan para iblis hati di kehampaan yang runtuh dan tahu betapa aneh dan merepotkannya mereka. Ada iblis dalam diri yang kuat dan lemah. Yang terpenting adalah siapa iblis dalam diri itu. Tidak apa-apa jika itu adalah iblis hati dari praktisi seni dewa karena cakrawala dan pengetahuan mereka terbatas. Iblis hati mereka tidak akan terlalu kuat. Banyak makhluk mengerikan yang tampaknya mustahil bagi para praktisi seni ilahi, namun demikianlah adanya di mata para dewa. Yang menakutkan adalah iblis yang ada di dalam hati sang dewa. Semakin tinggi tingkat kultivasi dewa, semakin kuat pula iblis hati. Di kehampaan yang runtuh, mereka bahkan membutuhkan iblis hati dari suatu keberadaan yang mengerikan untuk menyerang lorong kehampaan. Untungnya, Yang Mulia Surgawi Huo dan Yang Mulia Surgawi Su ada di sana, dan Yang Mulia Surgawi lainnya datang untuk membunuhnya. Melihat para iblis hati ini, mereka mungkin adalah iblis hati yang tersisa di kehampaan yang runtuh. Kebanyakan dari mereka adalah iblis hati para prajurit surga dan anak-anak terbuang dari desa bebas. Setiap iblis hati memiliki kemampuan yang sangat kuat, namun, yang paling kuat mungkin adalah mayat berjalan itu. Mayat-mayat berjalan ini bukan lagi mayat berjalan murni. Yang mengendalikan mereka bukan lagi obsesi abadi para penguasa penciptaan, tetapi sifat iblis dalam kehampaan. Sifat iblis memasuki tubuh mayat berjalan dan mengendalikan tubuh jasmani mereka. Selain itu, tubuh jasmani para penguasa penciptaan dari prasejarah sangat kuat. Mereka divisualisasikan sebagai emas ilahi dan jelas merupakan lawan yang kuat. Yang Mulia Surgawimu, kau halangi iblis-iblis hati ini dan bantu aku ke sisi mayat-mayat yang berjalan. Aku akan menaklukkan mereka. Bai Yujing bergegas maju dengan cepat. Meskipun iblis hati itu kuat, seni ilahi Kinmu seharusnya mampu mengatasinya. Dia tahu kemampuan Kinmu. Di depan perkemahan utama surga, Kinmu telah mengalahkan Yu Wufei dan membunuh 9 penguasa tertinggi Yin, memperlihatkan kemampuan yang tidak kalah dengan alam langit luminous. Tanpa diduga, saat dia baru saja mengatakan itu, Kinmu sudah bergegas maju dan berteriak, "Tuan Langit Putih, aku paling jago menundukkan sifat iblis, bantu aku mendekati mayat berjalan itu." Apakah itu kesadaran yang kacau dan sifat iblis? Itu mudah diatasi. Mata Kinmu berbinar, dan dia bergegas menuju iblis hati. "Tuan Langit Putih, kau tangani iblis hati ini. Aku paling jago menangani sifat iblis mayat berjalan." Bai Yujing tidak punya pilihan selain mengikutinya dari belakang. Keduanya bergegas maju satu demi satu. Iblis hati itu sangat kuat, dan mereka tidak takut mati. Namun, ketika Bai Yujing mengeksekusi dao ruangnya, mereka diteleportasi ribuan mil jauhnya sebelum mereka sempat mendekati mereka berdua. Kinmu menerobos masuk ke dalam iblis hati, dan Bai Yujing terus-menerus menggunakan seni ilahi ruang angkasanya untuk membuka jalan baginya. Namun, di dalam iblis hati, keempat anggota tubuh mayat berjalan yang sangat besar itu beterbangan seolah-olah sedang terbang, menghancurkan iblis hati yang tak terhitung jumlahnya saat mereka menyerbu ke arah Kinmu. Jantung Bai Yujing berdebar kencang. Tidak ada kekurangan eksistensi yang sangat kuat di antara iblis-iblis hati ini, namun mereka dihancurkan sampai mati oleh mayat berjalan yang besar itu. Sifat iblis dalam tubuh mayat berjalan ini sangat kuat. Tiba-tiba, mayat berjalan itu mengerahkan kekuatan di keempat anggota tubuhnya dan melompat tinggi ke udara. Ia membuka mulutnya yang berdarah dan jatuh dari langit. Bai Yujing langsung bersiap untuk menggunakan seni dewa ruang angkasanya, tetapi dia menahannya dan tidak menggunakannya. Dia ingin melihat bagaimana Kinmu akan menghadapinya. "Dimanapun aku berada, Yudu ada." Kinmu berteriak, dan dengan tubuhnya sebagai pusat, ki iblis Yudu yang tak terbatas mengalir keluar. Api berkobar di atas kepalanya, dan api iblis Yudu berubah menjadi tanduk panjang yang memiliki 9 putaran dan 18 tikungan. Tubuh jasmaninya membesar, menjadi lebih tinggi dan lebih besar. Tubuhnya menonjol keluar, dan dalam sekejap mata, ia berubah menjadi Earthcown yang tingginya 30.000 yard. Ia memiliki kepala banteng, wajah harimau, dan tubuh manusia. Otot-ototnya menyeramkan. Mayat-mayat berjalan di langit menekan ke bawah, dan Kinmu mengeksekusi seni ilahi Yudu. Dia melihat ki iblis yang meliputi radius ribuan mil, mengubah tempat ini menjadi Yudu. Ki hitam mengalir keluar dari mata, telinga, mulut, dan hidung mayat-mayat berjalan, dan ki hitam itu seperti asap tebal yang berguling dan ditelan oleh Yudu. Asap hitam mengepul dan sangat pekat. Sifat iblis yang terkumpul di Great Void selama jutaan tahun terakhir jumlahnya banyak.
Sekarang, sifat iblis itu telah lolos dari kekosongan yang runtuh dan terkumpul di tubuh mayat-mayat yang berjalan. Tidak banyak mayat yang berjalan, jadi masing-masing dari mereka memiliki sejumlah besar sifat jahat. Kinmu berubah menjadi Earthbound dan dengan panik memurnikan sifat iblisnya. Dia mencibir dan berkata, "Sebelum aku menjadi Celestial Venerable-mu, aku punya nama panggilan, Putra Yudu. Beraninya kau bersikap begitu sombong di hadapanku? Hati-hati!" Bai Yujing berteriak dari belakang. Kinmu buru-buru mengangkat kepalanya dan melihat kaki besar di kepalanya. Ledakan. Tubuh besar mayat berjalan itu menekan ke bawah, menghantam tanah dan kehampaan hingga retak. Lumpur dan bebatuan gunung terangkat seperti ombak dan membanjiri ke segala arah. Bai Yujing buru-buru memadatkan ruang menjadi pedang dan menebas ke bawah, membelah ombak dan membelah angin menjadi dua. Keterampilan berpedang yang diajarkan Zizi kepadaku memang hebat dan luar biasa. Benar sekali, Yang Mulia Surgawimu. Bai Yujing tersadar dan bergegas maju. Ia melihat mayat berjalan bertumpuk di sana seperti puluhan gunung yang menekan tanah. Tidak ada napas yang tersisa, dan ki iblis serta sifat iblis dalam tubuhnya pasti telah hancur. Sementara itu, hitungan bumi yang diubah Kinmu sudah hilang. Yang Mulia Surgawimu. Bai Yujing merasa tertekan, tetapi dia segera merasakan kepuasan dalam hatinya, seolah-olah dia tidak sabar menunggu Kinmu dibunuh. Tepat pada saat ini, suara lemah Kinmu terdengar dari bawah mayat berjalan. "Tuan Langit Putih, bantu aku." Bai Yujing buru-buru memindahkan mayat-mayat berjalan itu dan melihat bahwa mayat itu sedalam 3000 yard. Hitungan bumi yang telah diubah Kinmu tergeletak dalam bentuk jejak manusia yang besar. Wajahnya berlumuran darah, dan dia tidak bisa bergerak. Tanduk di kepalanya juga patah menjadi 7 atau 8 bagian. Bai Yujing buru-buru menariknya keluar, dan Kinmu mengeksekusi teknik 3 eliksir tubuh penguasa. Tubuh jasmaninya pulih dengan cepat, dan dia berkata, "Aku bilang aku paling baik dalam menghadapi sifat iblis. Lihat, membunuh mayat berjalan itu mudah bagiku, kan?" Bai Yujing mengangguk dan berkata, "Masih ada jejak kaki di wajahmu." Kinmu menyeka jejak kaki itu dan berkata, "Namun, jika kita bertemu hal semacam ini lain kali, kurasa kita harus menghindarinya terlebih dahulu. Bukannya aku takut dengan hal semacam ini, hanya saja sifat iblisku tidak berguna. Ini adalah makanan saudaraku, dan dia pasti akan sangat tidak senang jika aku merebut makanannya." Bai Yujing mengangguk dan berkata, "Saya mengerti. Yang Muliamu, ada jejak kaki di pakaianmu juga." Kinmu membayangkan air jernih dan membersihkan jejak kaki serta noda darah di tubuhnya. Ia kemudian menggunakan ki vitalnya untuk mengeringkan pakaiannya dan berkata, "Aku sangat mencintai saudaraku dan telah mengalah padanya sejak aku masih kecil." Bai Yujing mengerti dan berkata, "Yang Mulia Surgawi, tidak perlu dikatakan lagi. Saya mengerti, kita harus bergegas. Saya melihat beberapa kelompok orang terbang di langit tadi. Mereka pasti mencari Yang Mulia Surgawi Hao." Kinmu tidak menjelaskan lebih lanjut, dan mereka berdua menghindari mayat-mayat yang berjalan di sepanjang jalan. Kinmu awalnya berencana untuk terbang ke langit untuk menemukan Yang Mulia Surgawi Hao, tetapi ada monster terbang di mana-mana di langit. Setan-setan hati itu berkumpul seperti awan gelap, tetapi kecepatan mereka sangat cepat. Dalam sekejap, awan-awan itu menyebar dan berkumpul seperti kilat. Bukan hanya itu saja, mayat-mayat berjalan yang besar itu pun merangkak di atas para iblis yang ada di dalam hati mereka, dibawa oleh para iblis yang tak terhitung jumlahnya di dalam hati mereka. Tempat ini bagaikan wilayah setan, tempat para setan menari-nari. Saat mereka berjalan di tanah, mereka melihat 3 hingga 4 kelompok dewa yang mencari Yang Mulia Surgawi Hao diserang oleh setan hati yang dipimpin oleh mayat berjalan. Orang-orang mati mengenaskan satu demi satu. Kinmu tampak muram. Dia bahkan melihat beberapa makhluk di alam langit Numinous tercabik-cabik sebelum dimakan oleh iblis di dalam hatinya. Tempat di mana Yang Mulia Surgawi Hao terjatuh seharusnya tidak jauh dari sini.